Setelah penantian selama 1 tahun, akhirnya rilis juga. Siapa di antara kalian yang sudah menunggu kembalinya sang Shadow Monarch, Sung Jinwoo? Episode perdana season kedua ini luar biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai solo leveling musim kedua. Episode pertama, season kedua ini dimulai dengan Sung Jinwoo yang menerima telepon dari adiknya, Jin Ah. Ia baru ingat bahwa hari itu ada pertemuan dengan wali kelas adiknya. Jin Ah, yang melihat kakaknya berubah begitu drastis dan semakin keren, tampak terkejut karena tidak menyangka seseorang bisa berubah sejauh itu. Saat tiba di ruang guru, wali kelas Jin Ah memuji prestasi akademisnya yang sangat luar biasa hingga layak dijadikan teladan bagi siswa lainnya. Berkat nilai-nilainya yang sempurna, Jin Ah diperbolehkan memilih universitas kedokteran yang diinginkannya. Setelah pembicaraan mengenai prestasi, wali kelas bertanya kepada Jinwoo apakah ia akan merekomendasikan pekerjaan hunter jika suatu hari Jin Ah memiliki kekuatan. Jinwoo dengan tegas menjawab tidak, mengingat pekerjaan hunter sangat berbahaya. Sementara itu, Jin Chol sedang menunggu seseorang di tempat lain. Ternyata, hunter Wang Dongsu benar-benar datang ke Korea. Sikapnya sangat angkuh, bahkan berani merendahkan kepala divisi serikat hunter seperti Jin Chol. Dongsu menyatakan bahwa ia datang untuk menemui Sung Jinwoo dan Yu Jinho. Jin Chol mencoba memastikan tujuan Dongsu, namun ia dengan lantang menyatakan bebas melakukan apa saja, termasuk tindakan agresif terhadap Jinwoo dan Jinho. Di sisi lain, sebuah investigasi menemukan bangkai semut dari Pulau Jeju yang terdampar di laut. Temuan ini menunjukkan bahwa para semut mulai beradaptasi dan mencoba terbang melintasi samudra. Tim asosiasi hunter segera memulai penyelidikan lebih lanjut. Kembali ke Jinwoo, ia dan Songi baru saja tiba di sebuah gate ranking C yang baru terbuka. Jinwoo meminta izin untuk bergabung dalam party raid yang dipimpin oleh Kim Chol, seorang hunter ranking A yang tampak kesal karena harus mengurus hunter ranking E seperti mereka. Komposisi tim ini terdiri dari 1 hunter ranking A, 5 hunter ranking B, 2 hunter ranking C, dan 2 hunter ranking E, dengan total 10 orang. Awalnya, Jinwoo berharap Songi akan berubah pikiran mengenai raid. Namun semua ini tidak akan berarti jika Kim Chol, seorang hunter ranking A, mengendalikan situasi. Setelah berdiskusi, mereka semua akhirnya siap memasuki Dungeon. Namun, begitu di dalam, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Jinwoo segera berusaha membawa Songi keluar. Tetapi sayangnya gate tersebut tidak mengizinkan siapapun untuk keluar setelah masuk. Sebelum dipaksa masuk kembali ke Red Gate, Jinwoo sempat menyuruh Sang Min untuk menghubungi unit penyerang utama. Baek Yunho, yang menerima laporan tersebut, terkejut mendengar bahwa gate ranking C biasa tiba-tiba berubah menjadi Red Gate. Tanpa membuang waktu, Baek Yunho segera bersiap menuju TKP. Di dalam Red Gate, suasana mencekam menyelimuti tim Kim Chol yang terjebak. Kim Chol menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di Red Gate, sebuah dungeon khusus yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dalam situasi seperti ini, hanya ada 2 pilihan, menghabisi bos dungeon atau menunggu hingga dungeon break terjadi, yang dapat mengakibatkan bencana besar. Tidak lama setelah mereka masuk, sebuah serangan mendadak dari monster Ice Elf membuat salah satu anggota tim tewas. Serangan tersebut datang dari kejauhan, begitu jauh hingga bahkan Jinwoo tidak bisa merasakan keberadaan musuhnya. Berdasarkan pengamatannya, Ice Elf ini sangat cerdas dan dikenal biadab, sehingga mendapat julukan Iblis Putih. Melihat ancaman ini, Kim Chol sebagai ketua tim mengambil keputusan sepihak yang merugikan sebagian anggota tim. Ia memutuskan hanya membawa anggota yang dianggap kompeten untuk melawan bos Dungeon, sementara anggota yang dianggap lemah, seperti Jinwoo dan Songi, ditinggalkan. Park Hye-jin, seorang hunter ranking B, memilih bergabung dengan kelompok Jinwoo, yang mengejutkan Kim Chol. Ia mengira Hye-jin hanya merasa kasihan, namun kenyataannya Hye-jin melihat kemampuan Jinwoo yang bereaksi jauh lebih cepat dibandingkan anggota lain. Dalam perjalanan menyusuri hutan, Kim Chol menghentikan timnya untuk menunjukkan bekas cakaran besar di salah satu pohon. Cakaran itu hanya bisa dibuat oleh monster beruang es. Kim Chol memperingatkan bahwa hutan adalah wilayah kekuasaan beruang es, dan masuk ke sana sama saja dengan bunuh diri. Namun, Jinwoo berpandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa lebih baik menghadapi beruang es di wilayahnya daripada harus melawan Ice Elf, yang memiliki akal untuk berpikir. Pernyataan Jinwoo membuat Hye-jin terkejut karena masuk akal. Jika hutan adalah wilayah kekuasaan beruang es, itu berarti tidak ada monster lain yang lebih kuat di area tersebut. Dalam kondisi udara yang sangat dingin, Jinwoo memberikan mantel kepada setiap anggota kelompoknya.
Hal ini membuat mereka terkejut, karena bahkan hunter ranking tinggi pun biasanya hanya mampu membawa 3 item melalui kantong ajaib. Rasa penasaran terhadap siapa sebenarnya Jinwoo semakin besar. Saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang, monster yang muncul tanpa peringatan. Jinwoo segera memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk tetap diam, lalu mengaktifkan Wolf Assassin, salah satu title-nya, dan bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebelum kita kembali melihat aksi di dalam Red Gate, cerita berpindah sejenak keluar Dungeon. Baek Yoon-ho terlihat cemas, hanya bisa berharap agar beberapa hunter yang masuk ke dalam gate tersebut bisa kembali dengan selamat. Sang-min kemudian melaporkan bahwa, selain unit penyerang utama, ada 2 hunter tambahan yang masuk ke dalam gate. Namun, mendengar bahwa mereka hanya hunter ranking E, Baek Yoon-ho langsung merasa putus asa. Namun, harapan masih tersisa ketika Sang-min menyebut bahwa Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua, meskipun belum dapat dipastikan sepenuhnya. Di tengah suasana tegang ini, Wang Dongsu tiba-tiba muncul, menambah ketegangan. Dongsu, yang jelas mengincar Jinwoo, membuat Baek Yoon-ho terkejut dan mempertanyakan motifnya. Dongsu mengungkapkan kekecewaannya karena telah jauh-jauh datang dari Amerika, hanya untuk mendapati targetnya terjebak di dalam Red Gate. Di sisi lain, Jinchol merasa bahwa terjebaknya Jinwoo di dalam Red Gate mungkin adalah keberuntungan. Dengan begitu, Dongsu tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Namun, Jinchol masih bertanya-tanya apakah keberuntungan Jinwoo cukup besar untuk keluar hidup-hidup dari Dungeon tersebut. Pada malam harinya, regu Jinwoo beristirahat di sebuah kemah sederhana, ditemani kehangatan dari daging beruang es yang mereka masak. Mereka terkejut dengan betapa lezatnya daging itu, meskipun sebelumnya Jinwoo telah mengamuk melawan para monster tersebut. Namun, Jinwoo tidak bergabung untuk istirahat lama. Setelah makan malam, ia pergi sendirian. Jinwoo ternyata menuju sarang beruang es yang dipenuhi puluhan hingga ratusan monster. Dengan tenang, ia memberikan tanda kepada pasukan bayangannya, yang langsung memulai pertempuran melawan para beruang es. Pertarungan berlangsung sengit, dan Jinwoo mengamati dengan kagum bagaimana pasukan bayangannya mampu beregenerasi dengan cepat, melebihi ekspektasinya. Namun, ia juga menyadari bahwa kemampuan ini menghabiskan energi mistis dalam jumlah besar. Setelah pasukan bayangannya menghabisi sebagian besar beruang es, bos dari kelompok itu, seekor beruang es raksasa dengan kekuatan luar biasa, muncul. Jinwoo menyadari bahwa jumlah saja tidak cukup untuk mengalahkan monster ini. Dengan HP dan pertahanan yang sangat tinggi, bos ini jelas lebih kuat dari yang diharapkan. Saat energi mistisnya hampir habis, Jinwoo memutuskan untuk menggunakan kartu asnya, Igris. Igris segera diutus untuk menghadapi bos beruang es. Pertarungan antara Igris dan bos beruang es berlangsung epik, dengan Igris menunjukkan kekuatan dan teknik luar biasa. Jinwoo bahkan sempat kagum dengan kemampuan Igris sebelum akhirnya sang satria bayangan itu berhasil menebas bos monster tersebut hingga tewas. Bos beruang es sempat mencoba melawan di detik-detik terakhir, tetapi kekuatan Igris terbukti tidak tertandingi. Jinwoo merasa bahwa jika Igris menggunakan pedangnya sejak awal, ia sendiri mungkin sudah kalah. Momen ini membuat Jinwoo menyadari bahwa meskipun dirinya telah jauh lebih kuat, ia masih belum cukup tangguh untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini seorang diri. Sementara itu, regu Kim Chol mengalami nasib tragis. Mereka dibantai habis-habisan oleh kelompok Ice Elf yang terkenal cerdas dan biadab. Tidak satupun anggota regu Kim Chol berhasil selamat. Kim Chol sendiri, yang awalnya bersikeras untuk bertahan, akhirnya diliputi ketakutan luar biasa. Ketakutannya memuncak ketika salah satu Ice Elf memperlihatkan senyum psikopatnya, seakan menikmati kehancuran regu tersebut. Setelah mengalahkan bos beruang es dan pasukannya, Jinwoo berhasil membangkitkan mereka. Sementara itu di luar Red Gate diketahui telah berlalu 3 jam sejak unit penyerang yang dipimpin Kim Chol masuk. Dengan kata lain, mereka sudah terjebak di dalam selama 3 hari. Wang Dongsu, yang merasa yakin Jinwoo sudah tewas, awalnya ingin segera pergi dari sana. Namun, dia tiba-tiba menyadari alasan mengapa Sung Jinwoo bisa ikut masuk meski dia bukan anggota Guild White Tiger. Meskipun perasaannya penuh keraguan, Sang-min tetap tenang dan hanya memberitahu bahwa Jinwoo adalah kenalannya yang diizinkan masuk untuk menambah pengalaman. Sang-min berpikir alasan tersebut cukup untuk membuat Dongsu pergi. Namun, ketegangan tidak mereda. Melihat anak buahnya dicekam dengan jelas, Baek Yoon-ho tidak tinggal diam dan terlihat siap menggunakan cara paksa jika Dongsu tidak segera melepaskannya.
Ketika akhirnya dilepaskan, suasana tetap panas hingga Sang Min harus turun tangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun kedua hunter ini menahan diri, menghentikan mereka sepenuhnya bukanlah tugas mudah. Untuk menjaga situasi tetap terkendali, Sang Min mengingatkan bahwa Jin Woo pernah diukur ulang kemampuannya 2 bulan lalu dan diyakini sebagai hunter range sejati. Dia juga menyebut bahwa kakaknya telah dinyatakan tewas dalam pertempuran melawan monster. Singkat cerita, setelah mendapat telepon mendesak, Wang Dongsu pergi sambil tetap dikawal oleh Jin Chol. Sang Min merasa dirinya satu-satunya orang yang tahu betapa luar biasanya kemampuan Jin Woo sebenarnya. Sementara itu, Kim Chol yang berhasil kabur terus membuat alasan tidak logis seperti kekalahan mereka disebabkan kurangnya perlengkapan atau asupan makanan. Ketika dia tiba di lokasi tumbangnya pasukan beruang es, dia menduga semua beruang es telah dibantai oleh Sung Jin Woo. Namun, mengingat Jin Woo hanya seorang hunter range, itu seharusnya tidak mungkin. Takut jika ada bahaya di sekitar, Kim Chol langsung kembali ke dalam hutan. Jin Woo dan rombongannya sedang berbincang santai tanpa menyadari bahwa mereka diawasi oleh Kim Chol. Kim Chol, yang merasa kesal karena rombongannya hancur akibat kurangnya persediaan, menuduh Park Hae-jin bersekongkol dengan Jin Woo. Bahkan, dia mengancam akan menghabisi mereka jika tidak mengaku siapa yang menyembunyikan persediaan itu. Namun, sebelum ancamannya selesai, Jin Woo berhasil melumpuhkan Kim Chol hingga pingsan. Di saat bersamaan, Jin Woo menyadari bahwa dia telah diikuti oleh para biaki yang tengah berkamuflase. Melihat ada satu sosok berbeda, Jin Woo langsung tahu bahwa itu adalah bos para biaki, bernama Baruka. Saat Baruka mengakui kemampuan anak buahnya yang tidak salah menilai Jin Woo tanpa sadar dapat berbicara dengan bahasa mereka. Menyadari kemampuan tersebut, Jin Woo menduga itu adalah pengaruh dari sistem. Baruka kemudian menjelaskan bahwa salah satu anak buahnya, yang sempat menyerang rombongan Jin Woo, tertarik untuk berduel dengannya. Baru saja diberi kemampuan dasar, anak buah Baruka sudah tumbang dengan mudah. Melihat betapa cepat dan kuatnya Jin Woo, Baruka menjadi semakin tertarik untuk melawannya. Sebelum pertempuran dimulai, Baruka bertanya mengapa Jin Woo, yang bukan manusia, bisa hidup berdampingan dengan manusia. Jin Woo, meskipun tidak paham sepenuhnya, menjelaskan bahwa para monster berakal sering mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Namun anehnya, suara itu tidak pernah memerintahkan mereka untuk menghabisi Sung Jin Woo. Setelah memikirkan kemungkinan bahwa ini berkaitan dengan sistem dan peran Jin Woo sebagai player, Baruka akhirnya menawarkan kesepakatan. Jika Jin Woo mau menyerahkan semua manusia di belakangnya, Baruka berjanji tidak akan menyakitinya. Namun, tanpa disangka, sistem tiba-tiba ikut campur, membuat Baruka terus mengulangi pertanyaan itu seperti kaset rusak. Menyadari tidak ada jalan lain, Jin Woo menolak tawaran itu dan memilih untuk bertarung. Ketegangan meningkat ketika banyak beruang es dan ksatria hitam tiba-tiba muncul. San Min yang melihat kejadian ini terkejut, menyadari bahwa ini adalah kekuatan Sung Jin Woo. Pertarungan pasukan akhirnya dimulai, dengan kedua pihak saling memprovokasi siapa yang lebih kuat. Meskipun pasukan bayangan Jin Woo bersifat abadi, dia menyadari bahwa dengan kondisi mananya saat ini, pertempuran melawan Baruka bisa menjadi berat sebelah. Apalagi, Baruka sendiri diakui jauh lebih kuat darinya. Di tengah pertempuran, Jin Woo yang masih mempertaruhkan peluang menangnya, akhirnya memulai duel melawan Baruka. Sementara itu, Kim Chol yang sebelumnya pingsan, tiba-tiba terbangun. Alih-alih memahami situasi, Kim Chol justru ingin menyerang Jin Woo. Di saat yang sama, Baruka yang dipicu oleh ledakan sebelumnya, melesat maju untuk menghabisi Jin Woo. Dalam momen sepersekian detik ini, keputusan Jin Woo benar-benar membuat semua orang terpukau. Dia memanggil seorang prajurit bayangan besar dan kuat yang muncul entah dari mana. Saat Baruka dan Kim Chol mendekat, Kim Chol yang selalu menyalahkan orang lain akhirnya terkena karma. Prajurit bayangan tersebut, yang diberi nama Iron oleh Jin Woo, berhasil menghentikan Kim Chol dengan mudah. Meski tubuhnya sama, Kim Chol versi bayangan elit ini jauh lebih berguna dibandingkan versi aslinya. Dari kejauhan, Park Hae-jin dan yang lainnya hanya bisa terkejut melihat aksi Jin Woo yang luar biasa. Ketika seseorang bertanya apakah semua hunter bertarung seperti ini,
Hejin menjawab bahwa dia tidak akan mau menjadi hunter jika semua pertarungan seperti ini. Sementara itu, Baruka yang tidak puas hanya menghadapi satu prajurit elit, meminta Jinwoo untuk menghadapinya langsung bersama Igris. Akhirnya, pertempuran 3 lawan 1 dimulai. Meski berhasil mendaratkan satu serangan pada Baruka, Jinwoo terkejut karena serangannya ke titik vital tidak memberikan efek yang diharapkan. Baruka baru menyadari bahwa semua pasukannya telah habis, menyisakan dirinya seorang. Meski begitu, dia tetap keras kepala dan melesat maju tanpa strategi. Dalam kondisi yang semakin genting, Jinwoo menggunakan skill kamuflase untuk menyerang Baruka dari area pinggang. Baruka sempat mencoba melawan, tetapi usahanya sia-sia. Iron, yang tiba-tiba muncul dari belakang, menyelesaikan pertempuran dengan serangan terakhir yang menjatuhkan Baruka. Akhirnya, kemenangan menjadi milik Jinwoo. Setelah berhasil mengalahkan Baruka dan naik level 2 kali, momen epik Jinwoo tiba-tiba terganggu oleh ulah Iron. Ternyata, Iron masih memiliki sifat bodoh yang tidak kalah dari Kim Chol. Dengan nada kesal, Jinwoo memarahi Iron sebelum menghampiri rombongannya untuk memberitahu bahwa semuanya telah selesai. Ketiganya merasa lega sekaligus bahagia ketika Jinwoo mengajak mereka keluar melalui portal yang baru saja terbuka. Sementara itu, di luar Red Gate, orang-orang mulai panik karena sudah hampir 7 hari unit penyerang Kim Chol terjebak di dalam sana. Ketegangan meningkat hingga portal Red Gate tiba-tiba kembali ke bentuk portal biasa. Baek Yun-ho, yang awalnya mengira Kim Chol adalah orang yang berhasil menutup Red Gate, segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Saat orang-orang melihat hanya para hunter peringkat rendah yang selamat keluar, mereka mulai membanjiri Baek Yun-ho dengan pertanyaan, kenapa hanya mereka yang selamat? Bagaimana dengan bos mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Jinwoo, yang hanya ingin segera pulang, mengajak Song Yi pergi bersamanya. Ketika Baek Yun-ho mencoba menghentikan Jinwoo untuk bertanya lebih lanjut, dia ditolak mentah-mentah. Nada bicara Jinwoo lebih menyerupai ancaman daripada permintaan, membuat Baek Yun-ho tidak punya pilihan selain melepaskannya. Sambil melihat kepergian Jinwoo, Baek Yun-ho bertanya kepada Park Hae-jin, kenapa Jinwoo terlihat sangat tidak ramah terhadap orang lain. Hae-jin menjelaskan bahwa suasana hati Jinwoo memburuk setelah mengalahkan bos Dong-eon. Baek Yun-ho, yang semakin penasaran, memutuskan untuk meminta Sang Min merekrut Jinwoo bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Jinwoo sedang bergelut dengan kekesalannya sendiri. Dia merasa gagal karena tidak bisa membangkitkan Baruka sebagai prajurit bayangannya. Meski begitu, dia tetap merasa beruntung karena berhasil mendapatkan satu tentara elit, yaitu Iron, dari Kim Chol, saat Jinwoo sedang merenung sambil bercermin. Keesokan harinya, Jinho terlihat menjemput Jinwoo dengan setelan half armor yang mencolok. Tanpa banyak membahas penampilannya, Jinwoo meminta Jinho menjemput satu orang lagi. Orang yang dimaksud oleh Jinwoo segera menjadi fokus perhatian mereka selanjutnya. Jinho hanya bisa terpana, bertanya-tanya dari mana asal monster-monster itu. Jinwoo, yang baru teringat bahwa ini adalah pertama kalinya Jinho melihat mereka, menjelaskan bahwa semua monster tersebut merupakan bagian dari kemampuannya. Untuk menghindari penjelasan panjang, Jinwoo langsung memperlihatkan kemampuannya secara langsung. Di saat yang sama, terlihat pasukan bayangan yang juga mampu menambang batu sihir. Hal ini membuat Jinho lemas karena seharusnya itu adalah tugasnya. Melihat rekannya yang tampak ngambek, salah satu prajurit bayangan mendekati Jinho dan menyerahkan hasil tambangannya, seolah ingin menghiburnya. Kembali ke Jinwoo dan Jinho, mereka sedang merayakan keberhasilan mereka menaklukkan 19 gate. Seperti yang dijanjikan, Jinho kini hanya perlu mengikuti ujian tertulis untuk mendapatkan lisensinya. Namun, Jinho tiba-tiba bertanya kepada Jinwoo tentang rencana selanjutnya. Jinwoo mengatakan bahwa dia akan sulit dihubungi untuk sementara waktu karena harus pergi ke suatu tempat. Pernyataan itu membuat Jinho yang mulai emosional mengungkapkan isi pikirannya. Dia merasa dirinya selalu menjadi beban bagi Jinwoo, lalu menceritakan tentang kakaknya yang berjarak 10 tahun lebih tua darinya. Mereka tak pernah benar-benar saling berbicara akrab seperti keluarga pada umumnya. Jinwoo kemudian meminta Jinho untuk menganggapnya sebagai kakak. Kata-kata Jinwoo barusan membuat Jinho terharu dan merasa sangat bahagia. Adegan berpindah ke seorang pria misterius yang kini ditahan oleh pihak keamanan Amerika.
Para penyelidik hanya menemukan bahwa pria itu mengaku sebagai seorang hunter dari luar negeri yang terjebak dalam sebuah gate selama 10 tahun yang bernama Ilwan Sung. Entah bagaimana, pria itu kini sudah berada di Amerika. Untuk mempermudah proses interogasi, seorang hunter rang S dari negara asal pria tersebut akan dikirimkan. Hunter itu adalah Wang Dong-il. Keesokan harinya, Jinwoo berpamitan kepada adiknya karena akan pergi selama 3 minggu. Adegan kemudian berpindah ke pintu masuk gate, Castle Iblis. Jinwoo mengingat bahwa saat dia masih di level 20-an, dia bisa mengalahkan Cerberus. Kini, dengan level yang 3 kali lipat lebih tinggi, dia merasa jauh lebih percaya diri, namun, belum semenit dia masuk, notifikasi quest muncul, menyuruhnya mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Meskipun sempat terkejut, Jinwoo tetap fokus pada tujuannya untuk mengumpulkan 3 bahan yang dibutuhkan untuk membuat elisir kehidupan. Baginya, 10.000 atau bahkan 100.000 jiwa sekalipun bukanlah masalah, semua akan dia hancurkan tanpa ampun. Adegan berpindah ke Jinho yang sedang berbicara dengan ayahnya. Dalam percakapan itu, Jinho meminta agar ayahnya menyerahkan perusahaan guild padanya. Dia juga membawa berkas-berkas pencapaian selama ini untuk membuktikan kesungguhannya. Meski awalnya ragu, sang ayah akhirnya memberikan kesempatan, dengan syarat Jinho harus membawa Jinwoo bergabung ke dalam guild mereka sebelum didahului oleh guild White Tiger. Tanpa ragu, Jinho menyanggupi tantangan tersebut meskipun dia belum tahu bagaimana caranya. Kembali ke Jinwoo, dia berhasil mengalahkan banyak iblis dan mendapatkan izin untuk naik ke lantai berikutnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju lokasi berikutnya dengan memanggil beruang yang mampu menerobos semua musuh di hadapannya. Sementara itu Hain yang berada di kolam renang sedang memikirkan pembicaraannya dengan Choi Jongin. Ternyata, Choi Jongin melarangnya untuk memberitahukan publik mengenai makhluk bersayap yang mereka temukan beberapa hari lalu. Alasannya agar tidak terjadi kepanikan. Saat ini, mereka harus mengumpulkan kekuatan sebanyak dan sekuat mungkin. Meski Jinwoo tidak bisa membangkitkan mereka menjadi pasukannya, namun hasil yang didapat cukup untuk meningkatkan level dan statusnya. Kekhawatiran mulai muncul mengenai kekuatan musuh di lantai menara yang kemungkinan besar berjumlah 100, serta ketidakpastian seberapa kuat musuh yang akan dihadapi di lantai-lantai berikutnya. Apalagi, ia sudah berjanji pada Jin Ah untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 minggu. Setelah berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, Jinwoo kini siap menghadapi bos lantai 50, yaitu Vulkan, sang ketamakan. Namun, sebelum itu, kita beralih ke Sang Min dan Park Hae-jin yang sedang mencari Sung Jinwoo di rumahnya. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, Jinwoo sudah hampir seminggu tidak memberi kabar, dan terakhir kali terlihat di tengah kota. Kembali ke Jinwoo, yang sedang memberi pengarahan kepada pasukannya untuk fokus menyerang pasukan merah, sementara dirinya akan menghadapi Vulkan. Jinwoo sangat bersyukur karena dengan meningkatnya status inteligensinya, ia bisa menyimpan lebih banyak pasukan bayangan dan mempertahankan yang sudah ada. Awalnya, Jinwoo mengira Vulkan tidak akan bergerak dari tempatnya, namun dugaannya terbukti salah. Dua hal mengejutkan terjadi bersamaan, Vulkan yang bisa bergerak dalam sekejap mata, dan Jinwoo yang merasa status STR-nya terlalu tinggi hingga bisa mengalahkan monster besar dengan mudah. Untungnya, Iron segera melemparkan tameng untuk melindungi tuannya, yang hampir saja terkena serangan fatal. Tanpa buang waktu, Jinwoo langsung memanfaatkan celah itu untuk melakukan serangan balik. Dengan pemikiran yang cepat, Jinwoo berhasil menghindari serangan Vulkan dan akhirnya berhasil mengalahkan bos lantai 50 tersebut. Sementara itu, di Amerika, Wang Dongsu yang ditugaskan menjadi penerjemah mencoba memahami apa yang diucapkan oleh Sung Ilwan. Ternyata, Sung Ilwan masih memiliki niat baik, yaitu memberitahukan informasi yang akan menentukan nasib dunia ini. Ia mengungkapkan bahwa pengetahuan umat manusia mengenai Dungeon Gate dan monster hanyalah permulaan dari bencana yang sedang bangkit. Tujuan Ilwan adalah untuk mencegah bencana tersebut terjadi, namun, apa yang disampaikan Sung Ilwan tidak dianggap serius oleh Wang Dongsu, yang mengandalkan jumlah hunter di seluruh dunia. Ilwan menekankan bahwa sebanyak apapun jumlah hunter itu tidak akan ada artinya di hadapan bencana besar yang akan datang.
Mendengar ucapan Ilwan, Huang Dongsu menjadi semakin emosional, dan fokusnya tertuju pada anak Sung Ilwan, yang kemudian diprovokasi tanpa pikir panjang. Pasukan bayangan terlihat berjalan tanpa tuan mereka, sementara bos lantai 75 sedang berada di atas singgasananya. Namun, berbeda dengan Vulkan, bos lantai 75 ternyata jauh lebih mudah dikalahkan. Berkat kemenangan ini, Jinwo berhasil naik 2 level dengan sangat mudah. Di Amerika, keadaan gedung yang sebelumnya digunakan untuk mengurung Sung Ilwan telah porak-poranda. Para saksi mata menyadari bahwa biasanya, jika dua hunter bertarung, kehancuran yang ditimbulkan akan lebih luas dari yang terjadi kali ini. Kembali ke Jinwo, ia kini kehabisan perbekalan. Masih tersisa 25 lantai untuk ia lewati. Berkat 75 lantai sebelumnya, ia berhasil mendapatkan beberapa perlengkapan, seperti anting Vulkan dan kalung Metus. Kedua item ini tidak hanya memiliki efek yang bagus, tetapi juga memberikan buff yang bisa mengumpulkan ketiganya. Selain itu, bola ketamakan yang ia dapatkan juga bisa diberikan kepada penyihir bayangannya agar serangan mereka meningkat 2 kali lipat. Namun, meskipun barang-barang tersebut penting, semuanya tidak sebanding dengan 2 item luar biasa yang akhirnya didapatkan Jinwo, potongan pohon dunia yang merupakan drop item dari Vulkan, bos lantai 50, dan mata air hutan gemar roh dari Metus, bos lantai 75. Dengan ini, hanya tinggal 1 item lagi untuk menyelesaikan pembuatan eliksir kehidupan. Sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana Jinwo memasuki gerbang Castle Iblis. Di sana, ia berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis sekaligus mengalahkan 2 bos lantai peringkat tinggi, yaitu Vulkan dan Metus. Semua rintangan tersebut memberikan 2 item penting untuk membuat eliksir kehidupan. Setelah selesai dari Castle Iblis, Jinwo menyadari bahwa ia harus mempersiapkan diri dengan sempurna sebelum melanjutkan ke 25 lantai yang tersisa, meskipun levelnya sudah meningkat. Namun, ada tantangan besar menantinya saat hendak mengikuti raid peringkat tinggi keesokan harinya. Di sisi lain, Jin Chol sedang mengawasi para calon hunter yang berkompeten. Ketika ia melihat Jinwo sedang melakukan pemeriksaan ulang, ia langsung terkejut dan segera memberitahu atasannya. Pemeriksaan yang dilakukan Jinwo menghasilkan keanehan yang sama seperti sebelumnya, sistem terus menunjukkan error. Bahkan manajer pusat pemeriksaan, yang awalnya tidak percaya, akhirnya terkejut setelah mencoba memeriksa sendiri. Sementara itu, Jong In meminta informasi dari Jin Chol terkait investigasi monster bersayap beberapa waktu lalu. Ketika pembicaraan berlanjut, Jong In penasaran dengan kasus Red Gate sebelumnya dan bertanya bagaimana seseorang dari luar Guild White Tiger bisa bergabung dan bahkan mengalahkan bos Dungeon. Namun, Jin Chol yang dilarang mengungkapkan informasi hanya memberikan alasan bahwa ia tidak berada di lokasi saat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, mereka mendengar keramaian dari area lain. Ternyata, hal itu terkait dengan kelahiran Hunter Ranges ke-10 di negara tersebut. Semua orang, termasuk IM Hunter Guild, Choi Jong-in, terkejut dengan kabar tersebut. Namun, meskipun Jong-in mencoba merekrut Jinwo secara langsung, ia ditolak mentah-mentah. Jinwo kemudian mengunjungi ibunya di rumah sakit. Sebelum masuk, ia mendapati Jin Chol sudah menunggunya di lobi. Sebagai petugas Departemen Pengawasan, Jin Chol memang bertugas memantau anomali di kalangan hunter, bukan dalam artian kriminal, melainkan untuk memastikan mereka tetap berada di jalur yang benar. Jin Chol memberi selamat kepada Jinwo atas pencapaiannya sebagai Ranges dan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaannya yang error hanya bersifat formalitas. Jin Chol bahkan mencoba merekrut Jinwo untuk bergabung dengan mereka, menawarkan jabatan tinggi sebagai imbalannya. Jinwo terkejut dan bertanya mengapa dia rela melakukan hal sejauh itu. Jawaban sederhana yang diberikan adalah karena Hunter merupakan kekuatan utama negara, dan 5 organisasi besar saat ini menjadi pusat keseimbangan negara tersebut. 4 dari 5 organisasi itu berusaha menjaga stabilitas, tetapi semua itu dapat hancur jika Jinwo memutuskan untuk bergabung dengan salah satu dari mereka. Pak Gunhee berpendapat bahwa Serikat Hunter harus menjadi kekuatan ke-6 bagi negara. Penjelasan serta tawaran tersebut sempat membuat Jinwo tergiur, terutama karena masa depannya akan terjamin dengan berbagai keistimewaan yang dijanjikan. Namun, pada akhirnya, Jinwo harus menolaknya, meskipun hal ini membuat Pak Gunhee salah paham, mengira Jinwo hanya tertarik pada uang. Jawaban Jinwo, yang mampu menggugah semangat seorang pria berusia 80 tahun hingga merasa seperti muda kembali,
juga membuat Pak Gunhee berharap memiliki umur 10 tahun lebih muda agar dia bisa masuk ke dalam Dungeon dan bertarung bersama para pemuda di era ini. Setelah pertemuan berakhir, Pak Gunhee yang masih sangat antusias dengan sosok Jinwoo meminta Jinchul untuk membatalkan semua jadwal berikutnya. Bahkan, dia mengajak Jinchul untuk minum-minum, meski Jinchul sendiri tidak mengonsumsi minuman keras sama sekali. Sementara itu, di Amerika Serikat, terlihat Wang Dongsoo yang akhirnya sadar setelah sebelumnya dibuat pingsan oleh Sung Ilwan. Setelah wakil direkturnya datang untuk memastikan kebenaran, Dongsoo, yang telah kalah, dengan tegas menyatakan bahwa Ilwan bukanlah manusia biasa. Sebelum meninggalkan tempat itu, Dongsoo ditanya tentang keberadaan monster tersebut, namun jawaban yang diberikan menunjukkan keraguan apakah mereka mampu menangkapnya, terutama setelah Dongsoo sendiri dikalahkan dengan mudah di sisi lain. Secara kebetulan, Jinwoo saat itu sedang melihat-lihat pasar artefak. Artefak merupakan peninggalan manusia di masa lalu yang memiliki efek atau status tertentu. Pengrajin era ini tidak mampu menciptakan artefak seperti itu lagi. Melihat betapa mahalnya harga artefak di pasaran, Jinwoo sempat kebingungan bagaimana cara menjual artefak bola ketamakannya. Artefak biasa yang hanya memberikan peningkatan 30 hingga 40% saja. Maka, bagaimana dia bisa menjual artefak yang dapat menggandakan kekuatan seperti bola ketamakan? Apalagi, jika orang-orang tahu penjualnya adalah Hunter Rang E, mereka pasti akan mengira artefak itu palsu. Keesokan harinya, Pak Gunhee sedang memeriksa rekam jejak dan biodata Sung Jinwoo. Setelah mendapat cukup penjelasan dari Jinchul, dia kembali menerima laporan harian. Ketika laporan itu disampaikan, Pak Gunhee sempat kembali mengira bahwa Jinwoo hanya mengincar keuntungan finansial, terutama karena Jinwoo saat ini mengikuti Red Hunter milik Gunya Xiongin alias tim penambang. Di tempat lain, Jinwoo bersama para penambang sedang menunggu regu pembersih menyelesaikan tugas mereka. Tugas Jinwoo kali ini adalah menghabisi monster tanpa membunuh bos Dungeon. Meski pekerjaan ini tergolong kasar, keuntungan yang bisa diperoleh sangat besar. Jongin, pemimpin regu pembersih, menunjukkan aksi yang memukau namun tetap memiliki momen-momen memalukan di awal. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jongin mengajak regunya untuk segera melanjutkan pekerjaan. Ketika regu pembersih telah selesai, giliran para penambang dan pengangkut masuk ke dalam Dungeon untuk melaksanakan tugas mereka. Seperti namanya, para penambang bertugas menambang kristal. Sementara para pengangkut bertanggung jawab membawa hasil tambang keluar dari Dungeon. Sementara itu, para pengangkut bertugas mengangkut bangkai monster untuk diambil batu sihir atau material berharga lainnya. Dalam suasana yang penuh semangat, salah seorang penambang dikejutkan dengan kehadiran Jinwoo. Mereka tak menyangka akan kehebatan Jinwoo dalam menambang kristal sihir. Bahkan, ketua tim penambang merasa sangat terkejut melihat kemampuan Jinwoo yang begitu luar biasa. Mereka berpikir bahwa Jinwoo seolah-olah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh takdir. Saat jam makan siang tiba, Jinwoo yang diajak makan bersama harus menolak karena ia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Setelah pergi keluar untuk menghabiskan waktunya, dia menemukan sesuatu yang menarik di dalam ruangan Dungeon. Meskipun awalnya ia mengaku hanya ingin sekadar melihat-lihat, instingnya sebagai hunter tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap kekuatan bos Dungeon tersebut. Semangat juangnya memuncak, darahnya mendidih seolah tidak sabar ingin menguji kekuatan bos Dungeon itu. Namun, tepat ketika Jinwoo baru saja hendak beraksi, tindakannya dipergoki oleh seorang wanita yang ternyata adalah hunter kelas S yang menduduki peringkat ke-9 dan bernama Chahain. Setelah dipergoki, Jinwoo beralasan bahwa dirinya sedang tersesat hingga tiba di tempat itu. Hunter Cha pun memperingatkannya bahwa pintu besar di hadapannya adalah ruangan bos. Jinwoo agak terkejut karena bahkan dirinya tidak menyadari kehadiran Hunter Cha sampai akhirnya diajak bicara. Di sisi lain, Hunter Cha sendiri merasa kebingungan karena sebelumnya ia sempat melihat Jinwoo memegang sebuah belati, namun kini benda itu tidak lagi berada di tangannya. Saat Jinwoo meminta maaf dan hendak pergi, secara tak terduga, Hunter Cha melakukan sesuatu yang menjadi awal dari perasaannya sendiri. Ia secara refleks mencium aroma Jinwoo. Setelah itu, ia bertanya apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter. Setelah mendapatkan kepastian, Hunter Cha hanya memintanya untuk berhati-hati.
Meskipun dalam hati ia masih bertanya-tanya mengapa bau yang biasa ia kenali tidak ada pada Jinwoo. Dugaan pun muncul, mungkinkah karena Jinwoo adalah seorang hunter ranking E? Ketika para penambang kembali, ketua tim mewakili seluruh anggota dan hunter yang ada memberikan pujian kepada Jinwoo. Ia mengungkapkan betapa beruntungnya Jinwoo bisa berada di sana bersama Hunter Cha. Sang ketua tim juga menjelaskan bahwa Hunter Cha kerap mengorbankan waktu istirahatnya untuk berpatroli dan melindungi para penambang dari monster. Tak hanya itu, salah satu NPC menambahkan bahwa Hunter Cha dikenal tidak tahan dengan bau para hunter. Itulah sebabnya ia selalu menutupi hidungnya setiap kali bertemu dengan hunter lainnya. Di sore harinya, Jinwoo menerima pujian atas pekerjaannya dan bahkan ditawari untuk bekerja di dunia pertambangan. Meskipun gajinya cukup besar, Jinwoo menolak tawaran tersebut karena ia hanya menambang untuk mengisi waktu luang. Mendengar hal itu, ketua tim pun memahaminya dan mengajaknya untuk ikut serta dalam 2 Red Gate, yaitu di area A dan C, esok hari. Saat berpikir, perhatian Jinwoo tertuju pada kedua Red Gate yang rencananya akan ditangani oleh unit penyerang kedua. Keunggulan mereka adalah menyelesaikan 2 raid hanya dengan 1 tim saja. Jinwoo yang tertarik akhirnya setuju untuk bergabung, dan keputusan itu membuat ketua tim senang hingga menaikkan upahnya 2 kali lipat. Sementara itu, di malam harinya, Hunter Cha terkejut mengetahui bahwa Cho Jong-in juga tertarik mencari informasi tentang Jinwoo. Kejutan semakin bertambah ketika pegawai yang dihubunginya memberitahu bahwa semua informasi mengenai Jinwoo telah dikunci rapat-rapat oleh pusat. Keesokan harinya, Jinwoo disambut oleh teman-teman penambang lainnya. Pekerjaan mereka pun selesai dengan cepat berkat kehadiran Jinwoo. Bahkan, mereka sempat makan bersama sambil menunggu unit penyerang kedua bersiap untuk raid kedua di gate ranking A. Kemudian, ketua tim menanyakan apakah ada yang bersedia menjadi pembawa barang menggantikan anggota tim yang berhalangan hadir hari ini. Dari semua orang yang enggan melakukannya karena gate ranking A terlalu berbahaya, hanya Jinwoo seorang yang mengajukan diri. Meskipun ia hanya seorang hunter ranking E, Ki-hun tidak mempermasalahkannya dan tetap berniat mengajak Jinwoo masuk bersama mereka. Sebelum memasuki gate, Jinwoo tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ki-hun pun memberitahu bahwa meskipun ukuran gate ini sangat besar, kebocoran mana yang keluar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gate sebelumnya. Adapun susunan unit penyerang kedua terdiri dari 6 ranking A dan 3 ranking B, komposisi yang sangat ideal untuk melakukan raid di gate ranking A berskala kecil. Setibanya di dalam, firasat Jinwoo semakin kuat. Ia merasa aura yang ia rasakan saat ini sangat mirip dengan raid tempo hari. Han Semi lalu mendekatinya untuk menenangkan Jinwoo yang tampak tegang, meyakinkannya bahwa tim mereka berisikan orang-orang kuat sehingga mereka akan aman selama tidak bertindak gegabah. Di saat yang bersamaan, dalam hati, Ki-hun merasa bahwa ia harus menyelesaikan raid ini dengan baik. Jika berhasil, maka ia akan diangkat secara resmi menjadi ketua unit penyerang kedua. Setelah menghabisi semua Dungeon Jakal yang menyerang mereka, para hunter merasa heran. Mengapa monster-monster seperti ini ada di dalam gate ranking A? Jinwoo yang juga kebingungan akhirnya dijelaskan oleh Sami bahwa Dungeon Jakal adalah monster ranking C. Seharusnya, mereka sudah dihabisi oleh monster peringkat lebih tinggi yang mendiami gate ini. Ketika Jinwoo memperhatikan lebih lanjut, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dungeon Jakal yang mereka lawan ternyata mengenakan kalung, yang mengindikasikan bahwa mereka telah dijinakan oleh monster lain. Saat ia masih mencerna hal tersebut, Libora dan anggota lainnya tiba-tiba menoleh ke arah kegelapan dengan ekspresi terkejut. Dari dalam bayangan, sesuatu mulai muncul. Di tengah keterkejutan unit kedua, sosok High Orc perlahan muncul dari dalam kegelapan. Semua monster itu tampak bersiap untuk menyerang mereka. Sontak, kepanikan melanda tim, karena bukan hanya aggro yang diabaikan, tetapi juga karena para High Orc memiliki daya tahan sihir yang sangat tinggi. Diketahui bahwa satu High Orc saja sudah setara dengan seorang hunter ranking A. Saat ini, kondisi mereka sangat berbahaya. Demi menghindari pengepungan oleh para monster, Ki-hun segera memerintahkan seluruh unitnya untuk terbagi menjadi 3 tim dan berpencar. Sementara itu, setelah Sami menyembuhkan tangan seorang hunter ranking B,
seekor High Orc tiba-tiba muncul dan bersiap menyerang mereka dari belakang. Di tengah ketegangan, Han Semi hanya bisa pasrah saat kematian sudah ada di depan matanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, High Orc itu tumbang. Semi hanya bisa melongo, mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Tanpa diketahui oleh siapapun, Jinwoo yang saat ini menggunakan skill kamuflase terus memberikan dukungan sambil membantai beberapa monster secara diam-diam. Berkat bantuan Jinwoo, unit kedua akhirnya berhasil mengalahkan kelompok High Orc tersebut. Setelah memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak mereka, Sami mengungkapkan keanehan yang baru saja terjadi. Ki-hun dan seluruh anggota tim lainnya juga merasakan hal yang sama. Karena penasaran, Ki-hun menanyai Gina, yang memiliki skill telekinesis, apakah ia yang baru saja melakukannya. Namun, Gina dengan tegas menyatakan bahwa bukan dirinya, karena kekuatannya masih berada di level rendah. Tiba-tiba, Libora menyinggung kemungkinan bahwa pelakunya bukan berasal dari tim mereka dan seseorang mungkin menggunakan skill kamuflase untuk menyembunyikan kehadirannya. Dari cara bicaranya, jelas bahwa Libora sebenarnya sudah mengetahui siapa pelakunya. Situasi yang baru saja terjadi membuat unit mereka mulai ragu untuk melanjutkan raid ini. Ki-hun sadar bahwa jika mereka mundur, posisinya sebagai ketua unit penyerang kedua akan terancam. Namun, sebagai pemimpin yang bijak, ia lebih memilih untuk menyelamatkan timnya daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Namun, saat mereka hendak mundur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Satu-satunya jalan masuk dan keluar dari gate tiba-tiba disegel dengan sihir penghalang dari sumber yang tidak diketahui. Meskipun Libora adalah seorang spesialis dalam membongkar segel, ia tetap membutuhkan waktu dan tenaga tambahan untuk melakukannya. Tanpa disangka, segel tersebut ternyata telah dipasangi jebakan kutukan. Ketika Sami diminta untuk menggunakan sihir suci, ia tidak merespon sama sekali. Hal ini membuat Ki-hun menoleh ke belakang, dan pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Hampir 50 sosok High Orc berdiri di sana, bersiap menyerang. Dengan jumlah sebanyak itu, unit penyerang kedua jelas tidak akan mampu bertahan. Saat Ki-hun maju ke depan, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan para monster ini, tiba-tiba sosok misterius muncul dan mulai berbicara kepada mereka. Ternyata, sosok ini adalah seorang syaman agung. Dialah yang mengendalikan High Orc tersebut. Sekaligus orang yang telah memasang sihir penghalang di pintu keluar serta jebakan kutukan di dalamnya. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang menang dalam pertempuran ini, Ki-hun segera menyusun rencana. Ia memanggil Jinwoo secara diam-diam dan menjelaskan strategi mereka. Kami akan menyerang Kargalgan, bagaimanapun hasilnya nanti, dia pasti akan terganggu dan kehilangan kendali atas sihir penghalangnya. Saat itu terjadi, kau harus segera keluar dan meminta bantuan kepada unit utama. Jinwoo terdiam mendengar keputusan mereka. Misi unit kedua bukanlah untuk keluar hidup-hidup dari sini. Misi mereka adalah menutup gate ini, berapapun harga yang harus dibayar. Sami kemudian menyerahkan sebuah buku wasiat kepada Jinwoo dan memintanya untuk menyampaikannya kepada orang tuanya. Sebagai seorang hunter, ia sadar bahwa tugas mereka adalah menjalankan kewajiban ini. Meskipun ia tetap berharap Jinwoo bisa keluar dengan selamat dan melangkah maju, suasana mencekam ini mengingatkan Jinwoo pada kejadian di Dungeon 2 lapis. Ketika ia pertama kali menghadapi patung mengerikan di dalamnya. Sementara itu, di luar gate, Hunter Chahein terus mencari-cari keberadaan Jinwoo, yang ia rasakan melalui aroma khasnya. Saat bertanya kepada unit penambang, ia terkejut mengetahui bahwa Jinwoo telah masuk sebagai pembawa barang untuk unit penyerang kedua. Hunter Cha yang masih menunggu Jinwoo merasa penasaran dengan tujuan seorang hunter peringkat E masuk ke dalam gate peringkat A yang sangat berbahaya. Demi menjawab rasa penasarannya, Hunter Cha pun memutuskan untuk masuk. Ia kemudian meminjam senjata yang dimiliki oleh tim penambang. Namun, tentu saja mereka tidak memiliki pedang atau senjata sejenisnya, melainkan hanya beliung dan alat-alat tambang lainnya. Tidak punya pilihan lain, Hunter Cha pun terpaksa membawa beliung daripada tidak membawa senjata sama sekali. Di dalam gate, mereka dihadapkan dengan ratusan High Orc yang dipimpin oleh seorang syaman agung peringkat S bernama Kargalgan.
Unit kedua yang berniat melancarkan rencana sempat ragu apakah mereka bisa melewati Jenderal Kargalgan yang terlihat sangat kuat. Semangat mereka seketika runtuh ketika merasakan energi mengerikan yang dipancarkan oleh lawan mereka. Dalam kondisi penuh ketakutan, mereka pun menanyakan tujuan Kargalgan membawa mereka ke tempat itu. Di tengah situasi yang kacau, tampaknya unit kedua menyadari ada satu sosok yang tidak menerima harga diri dan tekad mereka diinjak-injak begitu saja. Dengan penuh keyakinan, mereka memberi tanda pada tim untuk segera menjalankan rencana, berapapun risikonya. Sayangnya, harapan mereka pupus ketika Kihon, yang nekat maju seorang diri, berakhir dipermainkan oleh sihir gravitasi milik Kargalgan. Beruntung, Jinwo berhasil menyelamatkan Kihon tepat waktu. Setelah itu, ia meminta izin untuk menghabisi semua monster yang ada di tempat tersebut. Melihat ekspresi Jinwo dan situasi yang mereka hadapi saat ini, tentu kita semua sudah tahu jawaban yang akan diberikan. Begitu izin diberikan, kini Sung Jinwo tidak hanya akan mengambil alih pertempuran, tetapi juga akan mendominasi keadaan. Kargalgan, yang belum menyadari siapa lawan yang dihadapinya, bertindak congkak dan bahkan berani meremehkannya. Sementara itu, divisi pengawas tiba di area tambang untuk melakukan pengecekan. Salah satu anggota mereka, seorang pria badut yang sebelumnya ketakutan karena tatapan Sung Jinwo, menduga bahwa Jinwo adalah seorang kriminal. Tanpa memedulikan ucapannya, Jinchul diberitahu bahwa Jinwo saat ini sedang menjalani kontrak sebagai hunter bersama tim peringkatnya, termasuk San Kihon. Mendengar hal itu, Jinchul sebenarnya berharap agar Jinwo segera menyadari posisinya, terutama karena ia akan segera menjadi hunter peringkat S. Di tengah keterkejutan Jinchul, tiba-tiba hunter Cha muncul untuk menemui Sung Jinwo. Tak lama kemudian, ia pun terkejut setelah menyadari bahwa gate ini bukanlah gate peringkat A tingkat bawah seperti yang mereka kira. Setelah meminta anak buahnya mengambil alat pengukur energi, perhatian pun beralih ke Hunter Cha, yang mulai mempertanyakan bagaimana mungkin tim San Kihon mampu menghabisi begitu banyak High Orc. Dari jumlah musuh yang mereka kalahkan dan energi mana yang ia rasakan barusan, Hunter Cha merasa khawatir dan segera bergegas untuk membantu mereka. Sementara itu, Kargalgan masih meremehkan pasukan bayangan Jinwo, mengira mereka hanya terlihat menakutkan tanpa kekuatan sebenarnya. Di sisi lain, seorang magis summoner yang hanya mampu memanggil dua makhluk panggilan tampak sangat terkejut melihat Jinwo yang bisa memanggil puluhan sekaligus. Baik Igris maupun Iron, keduanya menunjukkan kemampuan luar biasa saat menghadapi serbuan High Orc yang tak terhitung jumlahnya. Tak mau kalah dari pasukan bayangannya sendiri, Sung Jinwo bergerak lincah di antara para prajuritnya, menari di tengah pertempuran sambil membantai musuh yang menghalangi jalannya. Di sela-sela pertarungan, Jinwo menyadari bahwa tentara bayangannya hanya setara dengan hunter peringkat B. Mereka harus mati dan bangkit setidaknya satu kali sebelum akhirnya mampu mengalahkan satu High Orc yang setara dengan hunter peringkat A. Muak dengan kesombongan Kargalgan, Jinwo menekankan bahwa pasukan bayangannya bisa bangkit berulang kali, menjadikan mereka abadi. Menanggapi hal itu, Kargalgan menggunakan kombinasi sihir terkuatnya untuk menghabisi Jinwo dan seluruh pasukannya. Ia berencana terus menyerang hingga mana Jinwo habis. Rentetan ledakan terus dilancarkan, membuat unit kedua memilih menjauh sejauh mungkin. Namun, serangan semacam itu tentu tidak ada gunanya di hadapan Jinwo. Sementara itu, di luar gate, divisi pengawas sangat terkejut mengetahui bahwa gate yang mereka hadapi hampir setara dengan gate peringkat S. Tanpa membuang waktu, Jinchul segera memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Choi Jong-in, sementara ia sendiri bersama dua anggota lainnya bersiap masuk untuk membantu unit kedua. Di saat yang bersamaan, Kargalgan masih terus meremehkan pasukan bayangan Jinwo, menganggap mereka jauh lebih lemah dari pasukannya sendiri. Ia bahkan yakin bahwa mana Jinwo akan segera habis dalam beberapa menit lagi. Mendengar ucapan konyol tersebut, Jinwo tanpa ragu langsung mengeluarkan potion mana untuk memulihkan energinya dan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari seorang necromancer. Melihat teknik kebangkitan yang dilakukan Jinwo, Kargalgan tiba-tiba merinding dan teringat pada sosok legendaris yang sangat ditakuti oleh pihak-pihak tertentu. Sayangnya, sistem kembali berulah dengan tidak membiarkan Kargalgan menyebutkan nama sosok tersebut, entah karena aturan sistem atau kehendak yang lebih besar.
Merasa terancam, Kargalgan segera memerintahkan ketiga jenderalnya untuk menghabisi semua manusia yang ada di dalam ruangan. Sementara itu, Choi Jong-in yang telah menerima laporan mengenai gate ini langsung menghubungi semua hunter peringkat A ke atas untuk segera menuju lokasi. Jika keadaan semakin memburuk, ia bahkan berencana meminta bantuan dari Guild White Tiger dan Guild Sky. Namun, ia berharap hal tersebut tidak perlu dilakukan di medan pertempuran. Iron, Igris, dan Tank dengan mudah mendominasi ketiga jenderal Kargalgan tanpa memberi mereka ampun sedikit pun. Melihat hal itu, Jinwoo meledek Kargalgan, merasa bahwa jenderal-jenderalnya jauh lebih kuat dibandingkan milik Kargalgan yang hanya sekelas prajurit biasa. Unit kedua yang ingin membantu hanya bisa menahan diri ketika Kargalgan sendiri melarang siapapun ikut campur. Kini, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri, berniat menghapus kesombongan dari wajah Sung Jinwoo. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa Jinwoo memiliki kemampuan pasif yang membuatnya kebal terhadap racun dan kutukan. Melihat Jinwoo yang memanggil pasukan bayangan dan dua mage lainnya, Kargalgan yang mulai panik hanya bisa mengandalkan sihir pertahanannya. Di tengah kekacauan medan perang, unit kedua akhirnya memanggil Hunter Cha dan melaporkan situasi tersebut. Namun, sayangnya tidak satupun dari mereka yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Serangan membabi buta dari Kargalgan tidak hanya menghabisi pasukan Jinwoo, tetapi juga pasukannya sendiri. Meskipun dalam kondisi terdesak, Kargalgan tetap bersikap angkuh dan merasa jauh lebih kuat daripada Jinwoo. Sayangnya, kali ini Kargalgan tidak memiliki perlindungan apapun. Didorong oleh emosinya yang memuncak, ia memfokuskan seluruh serangannya untuk menghabisi Jinwoo. Bersamaan dengan itu, divisi pengawas tiba di lokasi dan menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Hunter Cha pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa sampai ketua divisi pengawas ikut turun tangan untuk mencari Jinwoo. Dalam hatinya, Hunter Cha merasa bingung dengan status Jinwoo. Ia terlihat seperti seorang asasin, tetapi di saat yang sama juga memiliki kemampuan sihir pemanggilan. Akhirnya, tibalah pada akhir perjalanan Kargalgan. Ironisnya, ia bukan dikalahkan oleh Jinwoo atau pasukan bayangannya, melainkan oleh ketiga jenderalnya sendiri yang kini telah dibangkitkan. Setelah pertempuran berakhir dan Jinwoo naik 2 level, ia merasa kurang etis jika harus melucuti item milik Kargalgan. Sebagai gantinya, ia memilih untuk membangkitkan Kargalgan sebagai bagian dari pasukan bayangannya. Saat itu juga, Iron tampak terkejut karena ini pertama kalinya Jinwoo memiliki makhluk panggilan dengan gelar Ksatria Elit. Karena lupa dengan nama aslinya, Jinwoo akhirnya memberinya nama Fangs, terinspirasi dari taring besar yang dimilikinya. Di tengah rasa syukurnya karena berhasil mendapatkan banyak pasukan High Orc, Jinwoo tiba-tiba tersadar akan kehadiran divisi pengawas di sana. Jelas, semua kejadian barusan membuat unit kedua semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Jinwoo. Namun, Jinchul meminta mereka untuk merahasiakan semuanya dari publik. Sebelum pergi, San Ki-hoon yang memahami bahwa Jinwoo pasti memiliki alasannya sendiri untuk menyembunyikan identitasnya, memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Terlepas dari semua itu, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa nyawa mereka telah diselamatkan oleh Jinwoo. Keesokan harinya, Choi Jong-in merasa sangat bersyukur karena unit kedua berhasil keluar dengan selamat. Dengan kejadian ini, hubungan mereka dengan Guild White Tiger semakin erat, mengingat mereka sama-sama pernah ditolong oleh Jinwoo. Namun, meskipun telah mendengar semua laporan mengenai Jinwoo, Jong-in masih merasa ragu. San Ki-hoon pun ditanya tentang siapa yang lebih kuat antara ketuanya dan Jinwoo. Namun, ia merasa tidak enak jika harus menjawab secara belak-belakan. Sebagai gantinya, ia menggambarkan setiap anggota memiliki peran masing-masing untuk saling melengkapi. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah Choi Jong-in mampu solo clear Dungeon tersulit seperti yang dilakukan Jinwoo kemarin? Sementara itu, di sebuah kafe, Jinwoo bertemu dengan Jin Ah untuk membahas pembicaraannya dengan sang ayah tempo hari. Di saat yang bersamaan, kantor asosiasi dipenuhi oleh kerumunan media yang berlomba-lomba meliput berita tentang kebangkitan seorang hunter.
Di tengah kerumunan wartawan yang sedang menunggu kehadiran artis bernama Lee Min Sung, mereka dikejutkan oleh kedatangan dua pemimpin guild terbesar di Korea, yakni Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in. Para wartawan menduga bahwa keduanya datang untuk menemui Lee Min Sung, namun Baek Yoon-ho justru terlihat kebingungan karena ia sama sekali tidak mengenal artis tersebut. Untungnya, Choi Jong-in yang mengetahui nama itu segera meluruskan bahwa kedatangan mereka tidak ada kaitannya dengan Lee Min Sung. Apalagi mengingat bahwa Lee Min Sung sudah menandatangani kontrak dengan Guild Shigami. Mendengar hal itu, para wartawan yang kecewa karena tidak mendapatkan berita menarik pun segera membubarkan diri. Setelahnya, Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in awalnya berbincang santai mengenai Sung Jin-woo. Namun, perbincangan itu semakin memanas hingga berubah menjadi sebuah perdebatan sengit demi memperebutkan Jin-woo. Sementara itu, di tempat lain, Jina dan Dani memperhatikan teman-teman mereka yang tengah menyaksikan Min Sung diwawancarai. Meskipun Min Sung berbicara dengan nada tenang dan penuh percaya diri, tersirat ada maksud tersembunyi di balik ucapannya. Lee Min Sung sendiri tampaknya berusaha menipu media dengan berpura-pura tidak mengetahui peringkatnya, padahal ia sudah direkrut oleh Guild Shigami. Ia bahkan berniat menjadi hunter hanya demi mengalihkan perhatian dari skandal yang baru-baru ini menimpanya, tanpa niat serius dalam menjalankan tugasnya. Di tengah hiruk-pikuk suasana, tiba-tiba seorang bodyguard menghentikan seseorang yang hendak masuk. Orang tersebut tak lain adalah Jin-woo. Melihat kejadian itu, Jin-woo yang terkenal angkuh merasa kesal karena ia tidak diizinkan masuk. Namun, kejadian itu menjadi semakin memalukan bagi Jin-woo ketika seseorang keluar dan dengan tegas meminta agar mereka tidak seenaknya menutup akses masuk hanya demi kepentingan pribadi. Demi menjaga citranya, Lee Min Sung pun berusaha menenangkan media dan mencoba memanfaatkan situasi dengan menekan Jin Chul menggunakan nama serta pengaruh media. Sementara itu, Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in tetap menjaga sikap sopan. Meskipun keduanya diam-diam merasa penasaran akan seperti apa kekuatan seorang hunter peringkat S yang baru muncul setelah 2 tahun terakhir. Setibanya di ruangan khusus, mereka mendapati hanya ada Jin-woo, Pak Gun-hee, dan seorang penguji yang bertugas untuk mencatat kekuatan hunter baru. Sang penguji sempat terkejut dengan hasil pemeriksaan, namun hal itu tidak berlaku bagi Pak Gun-hee yang sebelumnya sudah menerima laporan dari Jin Chul mengenai betapa luar biasanya kekuatan Jin-woo. Akhirnya, setelah pemeriksaan selesai, Jin-woo resmi mendapatkan kartu hunter barunya dengan peringkat S yang tertera jelas di sana. Salah satu tujuan utama Jin-woo sebenarnya adalah agar ia tidak dicurigai saat hendak menjual bola ketamakan, sehingga ia bisa menggunakan uangnya untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan guna melanjutkan penjelajahannya ke Dungeon Kastil Iblis. Sebelumnya, setelah mendapatkan sedikit wejangan dari Pak Gun-hee, dua pemimpin guild besar kembali mencoba membujuk dan menarik perhatian Sung Jin-woo. Namun, ketika Jin-woo melewati mereka dan berniat keluar melalui pintu utama, Choi Jong-in berusaha menghentikannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Kemunculan seorang hunter peringkat S ke-10 di negara mereka jelas jauh lebih penting dibandingkan meliput artis penuh skandal seperti Lee Min Sung. Di saat yang bersamaan, Jin-ho melaporkan kegagalannya dalam merekrut Jin-woo. Meski begitu, ia sudah mengambil keputusan bulat saat diajak oleh kakaknya untuk bergabung dengan mereka. Hal ini tentu saja membuat ayahnya marah besar dan menganggap keputusan Jin-ho sebagai tindakan yang sangat egois. Sementara itu, Jin-woo yang masih dikelilingi awak media menarik perhatian Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in yang berniat membantunya. Namun, Jin-woo menolak tawaran mereka karena ia memiliki cara lain yang jauh lebih praktis. Setibanya di toko perlengkapan, salah satu pegawai menyambut dengan penuh hormat kedatangan hunter peringkat S ke-10 di tempat mereka. Saat Jin-woo menyatakan bahwa ia membutuhkan set perlengkapan tahan api, pegawai toko menunjukkan berbagai artefak, termasuk sebuah mantel dan perlengkapan lain yang sangat berkualitas tinggi. Namun, harga barang-barang tersebut begitu mahal hingga membuat isi dompetnya terkuras habis. Setelah gagal menawar harga, pegawai toko menawarkan tantangan kepada Jin-woo. Jika ia berhasil memecahkan sebuah kaca yang telah diperkuat dengan mana, maka mantel itu akan diberikan secara cuma-cuma. Jin-woo pun bersiap untuk mencoba, namun sebelum ia melakukannya, ia lebih dulu diajak oleh staf khusus bagian senjata untuk melihat-lihat peralatan tempur. Tidak lama setelah Jin-woo pergi,
Pegawai toko perlengkapan yang tadi menantangnya terkejut mendapati bahwa kaca tersebut telah retak hanya karena tekanan yang Jinwoo keluarkan sebelumnya. Sementara itu, Jinwoo dan dompetnya semakin dibuat terkejut ketika melihat harga sebuah dagger yang kualitasnya hanya setara dengan KS Venom Fang. Dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Mumpung berada di toko, Jinwoo pun memutuskan untuk menaksir harga belati miliknya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa belati yang di toko Player Market hanya bernilai 2,8 juta gold, ternyata bisa dihargai 100 juta won atau sekitar 1,2 miliar di toko tersebut. Menyadari perbedaan harga yang sangat mencolok, Jinwoo akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjual bola ketamakan. Keesokan paginya, Jina merasa lega karena para wartawan akhirnya telah pergi dari apartemen mereka. Berbeda dengannya, sang kakak justru bersikap santai, seolah tidak terjadi apa-apa, yang tentu saja membuatnya langsung kena omelan dari Jina. Di saat yang bersamaan, setelah Jinwoo memberitahu bahwa ia harus pergi selama seminggu mulai besok, bel rumah mereka berbunyi. Ternyata, itu adalah Jinho yang datang setelah diusir oleh ayahnya. Kedatangannya secara tidak langsung menjadi penyelamat bagi Jinwoo, karena kini ia punya alasan untuk menitipkan adiknya selama seminggu. Malam sebelumnya, karena khawatir adiknya bisa terancam oleh awak media atau bahaya lainnya, Jinwoo memutuskan untuk memanggil 4 jenderalnya, termasuk Kargalgan alias Igris, untuk menjaga Jina. Namun, ketika hanya 3 dari mereka yang muncul, Jinwoo pun bertanya-tanya di mana yang satu lagi berada. Bukan hanya untuk melindungi sang adik, Jinho yang mengingat wejangan sebelumnya juga ingin berkontribusi dalam menjaga ketertiban kota. Keesokan harinya, setelah Jinho terkejut mendengar pengakuan Jinwoo yang masih ingin menjadi lebih kuat meskipun sudah menjadi hunter peringkat S, mereka berdua tiba di DS Tower, lokasi Dungeon Kastil Iblis. Tak butuh waktu lama, Jinwoo mendapatkan petunjuk. Berikutnya, pengumpulan jiwa iblis bagian kedua, di mana kali ini ia harus memperoleh jiwa Raja Iblis bernama Baran. Hadiah dari misi ini adalah rune pertukaran bayangan di lain sisi, orang tua Jinho sedang membicarakan putra kedua mereka yang baru saja diusir oleh sang ayah. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba Pak Minwan merasakan penglihatannya kabur dan langsung pingsan. Sementara itu, Jinwoo akhirnya menemukan lawan yang sepadan untuk menguji kombinasi antara tus dan bola ketamakan. Hasilnya benar-benar mengejutkan, tidak hanya bagi kita, tetapi bahkan Jinwoo sendiri terkejut melihat betapa mengerikannya kekuatan tus. Monster yang ia hadapi langsung terbakar habis hingga hanya menyisakan sedikit bagian kakinya. Menyadari betapa berbahayanya kemampuan itu jika mengenai orang lain, Jinwoo pun memutuskan untuk lebih berhati-hati saat menggunakannya. Di rumah sakit, Pak Minwan terbangun dan dikejutkan oleh diagnosis dokter. Ia diduga mengidap narkolepsi alias penyakit tidur abadi. Meskipun belum bisa dipastikan, dokter mencurigai bahwa hal ini terjadi karena tubuhnya tidak memiliki ketahanan mana yang cukup untuk berada di dekat seorang hunter peringkat tinggi dalam waktu lama. Adegan kemudian beralih ke beberapa hunter yang sedang berjalan-jalan, menikmati ketenangan di pulau mereka. Tak lama kemudian, mereka mendapati sosok yang sudah pasti tidak asing bagi kita semua. Sementara itu, Jinwoo tengah memantau pergerakan 6 tim yang ia bentuk untuk lebih efisien dalam mendapatkan izin masuk ke lantai berikutnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Sudah 2 hari sejak mereka berada di lantai 80, tetapi hingga hari ini, belum ada kemajuan sama sekali. Di tengah lamunannya, tiba-tiba mana miliknya berkurang drastis. Sepertinya, tim High Orc telah dibantai oleh iblis kelas atas. Tanpa membuang waktu, Jinwoo segera menganalisis formasi 6 timnya. Ia sempat bertanya-tanya, mengapa sang penyerang lebih memilih menyerang tim yang jauh daripada tim B, padahal tim B juga dipimpin oleh seorang High Orc. Setelah merenungkan hal itu, Jinwoo pun menyadari satu hal, di sebelah tim B ada tim yang dipimpin oleh Tus. Dengan kata lain, si penyerang hanya bisa mengincar tim yang lebih lemah dari mereka. Menyadari pola serangan ini, Jinwoo langsung tahu tim mana yang akan menjadi target berikutnya. Melihat timnya yang dibantai habis-habisan, Jinwoo akhirnya mengerti mengapa tim A juga mengalami nasib serupa. Namun, alih-alih gentar, ia justru menampakkan dirinya tanpa rasa takut sedikit pun.
Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji seberapa kuat iblis-iblis peringkat atas tersebut, dan dengan itu, berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling Season 2 episode 7. と、その答えが分かったよ。 Jinwoo mendengar suara iblis yang meminta pengampunan. Jinwoo merasa heran dan mempertanyakan apakah pantas bagi iblis itu untuk meminta pengampunan setelah banyak kesatria tumbang di tangannya. Namun, iblis tersebut tampaknya tidak menganggapnya sebagai masalah. Menurutnya, para kesatria pasti akan senang jika tuan mereka bisa selamat. Jinwoo terkejut karena iblis itu bukannya menyerah dengan baik-baik, justru memilih untuk menyerang secara diam-diam. Namun, pada akhirnya, iblis tersebut benar-benar menyerah. Sembari menggunakan sihir gravitasi, ia berusaha mendapatkan informasi mengenai izin masuk. Dari situ terungkap bahwa izin masuk tersebut saat ini sedang dilindungi oleh klannya. Selain menawarkan tiket itu, iblis betina tersebut bahkan bersedia mengantarkan Jinwoo ke semua lokasi masuk di setiap lantai, asalkan Jinwoo mau melindunginya serta klannya. Saking takutnya terhadap tatapan Jinwoo sebelumnya, gadis itu jelas tidak berani berbohong sedikit pun. Setelah kesepakatan dibuat, Jinwoo yang masih penasaran memutuskan untuk menanyakan satu hal lagi tentang identitas mereka sebenarnya. Gadis iblis itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Esil Radir, putri sulung dari klan Radir. Jinwoo mengingat bahwa Baruka dan Kargalgan pernah mendapatkan bisikan untuk memusnahkan umat manusia, sehingga ia mengira Esil dan para iblis kelas atas di Dungeon Castle ini akan memiliki tujuan yang sama. Namun, ternyata dugaannya keliru. Hal itu membuat Jinwoo terkejut, sehingga ia kembali menanyakan sejak kapan mereka mendengar suara tersebut. Pada awalnya, Esil masih bisa menjawab dengan normal. Namun, situasi berubah ketika Jinwoo menanyakan tujuan mereka di dunia manusia. Seperti sebelumnya, sistem tidak mengizinkan identitas sosok yang sedang dilawan oleh para iblis terungkap begitu saja. Akibatnya, suara peringatan berbunyi, memberitahu bahwa informasi telah melewati batas otoritas. Tak lama setelah itu, Esil pun pingsan. Sementara itu, di Serikat, beberapa rekaman CCTV menunjukkan pembantaian yang dilakukan oleh seekor monster semut di sebuah pulau terpencil di Jepang, sekitar 120 km dari Pulau Jeju. Monster itu tidak hanya menghabisi seluruh warga sipil dengan total korban mencapai 294 jiwa, tetapi juga membantai 4 hunter peringkat E, serta masing-masing 1 hunter peringkat C dan B. Meskipun banyak korban yang berjatuhan, para hunter peringkat A yang diutus akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut setelah melalui perjuangan sengit. Dari situ, dapat dipastikan bahwa monster semut itu memiliki kekuatan setara dengan hunter peringkat A. Demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban, Pak Gunhee berencana mengajukan permintaan kerja sama kepada pemerintah Jepang. Di dalam Dungeon, Esil akhirnya tersadar dari pingsannya setelah terganggu oleh sistem. Ia tampak sedikit memerah ketika mengetahui bahwa Jinwoo sempat mengkhawatirkan dirinya. Namun, tak lama kemudian, klan Radir akhirnya terlihat, dan mereka pun segera bergegas menuju ke sana di tengah situasi yang semakin menegangkan. Beruntung, Jinwoo berhasil meredam situasi dengan menjelaskan bahwa ia telah berjanji kepada Esil untuk tidak menyakiti klannya, asalkan mereka mau menyerahkan izin masuk ke lantai berikutnya. Mendengar hal itu, ayah Esil yang sebelumnya sempat mendengar kabar tentang pembantaian Vulkan dan Metus merasa mustahil bagi klannya untuk menghadapi sosok seperti Jinwoo. Setelah izin masuk didapatkan, ayah Esil awalnya mengira bahwa satu-satunya yang dibutuhkan Jinwoo hanyalah benda tersebut. Namun Jinwoo meminta izin untuk meminjam Esil untuk menjadi pemandunya. Ayah Esil menyadari situasi yang terjadi. Ia menjadi emosional meskipun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jinwoo dan pada akhirnya menyetujui anaknya ikut dengan Jinwoo. Sementara itu, perhatian berpindah ke sebuah fasilitas penelitian yang sedang meneliti monster semut yang sebelumnya telah membantai banyak orang. Penelitian tersebut diawasi oleh seorang hunter yang ternyata merupakan seorang Gold Master dari salah satu guild terbesar di Jepang. Di sisi lain, Jinwoo dan Esil yang baru saja menyelesaikan lantai 89 tidak hanya memperoleh izin masuk, tetapi juga merasa puas karena Igris dan Tank telah mengalami promosi. Kini, mereka telah mencapai peringkat Knight dan Elite Knight, yang kekuatannya bisa disetarakan dengan hunter peringkat A dan S. Namun, Esil tampak kecewa karena merasa sia-sia telah membawa banyak barang untuk negosiasi.
Ketika Jinwoo menyuruhnya membawa pulang semua barang itu, Esil menolak karena yakin bahwa mulai dari lantai 90 ke atas, para bangsawan iblis akan menjadi semakin sulit untuk ditaklukkan. Esil terus menyarankan agar Jinwoo menggunakan negosiasi dengan para bangsawan iblis. Hal ini membuat Jinwoo bertanya tentang satu hal, yaitu mengapa ia memperlakukan klan Esil berbeda dari bangsawan iblis lainnya. Esil pun mempertanyakan alasannya. Ia penasaran mengapa Jinwoo membiarkan klannya tetap hidup. お前のことが気に入ったから。 Ketika Jinwoo memintanya untuk pulang, Esil menolak dan mengungkapkan bahwa ia ingin menemaninya sampai akhir untuk melihat sejauh mana kekuatan yang bisa diraih oleh Jinwoo. Seperti yang telah dikatakan Esil sebelumnya, tingkat kesulitan mulai dari lantai 90 meningkat drastis. Namun, berkat bantuan Tank dan Igris, mereka berhasil menaklukkan lantai demi lantai dalam waktu singkat. これまでの怪盗は比べ物にならない。命の神髄の素材を手に入れる。 Adegan berpindah ke para Gold Hunters, di mana Hunter Cha menerima informasi tentang rencana raid keempat di Pulau Jeju, yang akan melibatkan seluruh Hunter peringkat S di negara tersebut. Namun, alih-alih memikirkan rencana itu, ia lebih fokus pada Sung Jinwoo yang kemungkinan besar akan ikut serta dalam raid tersebut. Tidak hanya itu, Cho Jongin juga memberitahu tentang kerjasama yang mereka lakukan dengan negara Jepang. Sementara itu, Jinwoo dan Esil akhirnya tiba di lantai terakhir. Namun, mereka tidak menemukan apapun di sana. Secara tiba-tiba, sosok Raja Iblis muncul di hadapan mereka. Tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh makhluk itu tidak hanya dirasakan oleh Jinwoo, tetapi juga oleh Esil, yang langsung merinding ketakutan, menyadari bahwa pertarungan di udara sangat merepotkan. Jinwoo berencana untuk terlebih dahulu menumbangkan Kaisar Iblis, Sang Warden. Jumlah iblis yang baru saja dipanggil oleh Baran membuat Esil panik. Ia pun segera menanyakan apa yang harus mereka lakukan menghadapi situasi tersebut. Jelas bahwa jumlah harus dilawan dengan jumlah. Hingga akhirnya, meskipun sempat merasa sedikit merinding, hal itu tidak terlalu berpengaruh bagi Jinwoo. Sementara itu, Esil sangat terkejut melihat cara bertarung Jinwoo yang luar biasa. Dalam hatinya, ia masih diliputi dilema, apakah harus berpihak kepada Baran, sang penguasa iblis, atau kepada Jinwoo yang dianggap sebagai penjajah. Esil semakin terkejut ketika melihat Jinwoo baru saja melindunginya dari serangan Baran. Dari serangan itu, Jinwoo menyadari bahwa skill AoE milik Baran tidak hanya memiliki tingkat kerusakan yang tinggi dan jangkauan luas, tetapi juga memiliki efek pelumpuh. Meskipun tentara bayangannya bisa bangkit kembali, tetap saja mananya akan terkuras habis seiring waktu. Berkat kombinasi kekuatan antara Jinwoo, Igris, dan Tank, mereka akhirnya berhasil menumbangkan Kaisel dan membuat Baran jatuh ke tanah. Pertarungan pun berlanjut ke pertempuran darat antara Sung Jinwoo dan Baran. Sementara itu, adegan berpindah ke Serikat Hunter yang kedatangan dua orang perwakilan dari Guild Gold Dragon Jepang, yaitu Hanekawa sebagai asisten sekaligus penerjemah dan Goto Yuji sebagai Guild Master dari DS Guild. DS Guild sendiri adalah organisasi yang menaungi 11 Hunter peringkat S di Jepang, menjadikannya yang terkuat di negara tersebut dan yang kedua terkuat di seluruh Asia. Meskipun Korea Selatan telah melakukan penyelidikan terkait monster semut, informasi yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan Jepang. Jepang bahkan mengetahui detail yang lebih spesifik, termasuk usia monster semut dan skema penyerangan mereka yang selalu menargetkan individu kuat. Berdasarkan data itu, Goto Yuji berencana mengirimkan 10 Hunter peringkat S mereka sebagai umpan agar Guild Korea Selatan bisa menghadapi 100 semut secara langsung. Meskipun Guild DS akan menghadapi ribuan semut nantinya, strategi ini dianggap sebagai satu-satunya cara dengan tingkat keberhasilan tertinggi berdasarkan simulasi AI yang telah mereka lakukan. Mendengar semua itu, jelas tidak ada alasan bagi Ketua Gunhi untuk menolak rencana tersebut. Di sisi lain, Jinwoo sangat terkejut saat menyadari bahwa Baran berhasil bertahan dari serangan fatalnya. Karena hal itu, Jinwoo pun tertangkap dan nyaris dihabisi oleh Baran. Melihat situasi tersebut, Igris dan pasukan bayangan lainnya segera bergegas membantu tuan mereka. Namun sayangnya, dalam sekejap,
Para prajurit inti berhasil ditumbangkan Baran dan tidak bisa bangkit kembali karena mana Jinwoo yang sudah habis. Dalam kondisi yang sama sekali tidak menguntungkannya, Baran terlihat menghunuskan kedua pedang pendeknya, seolah ingin menghadapi Jinwoo dengan adil. Di bawah hujan yang mengguyur mereka, Esil hanya bisa menyaksikan pertarungan sengit itu dengan perasaan tegang. Saat Jinwoo semakin kesulitan menahan serangan dari Baran, situasi semakin diperparah ketika Baran tampak akan menyemburkan serangan tepat ke wajahnya. Beruntung, meskipun dalam kondisi sulit, ia masih mendapatkan bantuan yang memungkinkan dirinya untuk bangkit kembali. Hingga akhirnya, Jinwoo berhasil menumbangkan White Flame Monarch Baran. Bersamaan dengan kekalahannya, Jinwoo berhasil memperoleh jiwa Baran, yang menandakan bahwa misi pengumpulan jiwa iblis bagian kedua telah berhasil diselesaikan. Setelah mengalahkan Baran, Jinwoo akhirnya memperoleh bahan terakhir yang ia butuhkan, darah Raja Iblis yang telah dimurnikan. Dengan item itu, ia akhirnya bisa membuat elisir kehidupan. Namun, sebelum mulai memprosesnya, Jinwoo sedikit menyesal karena baru menyadari bahwa tingkat keberhasilan dan jumlah yang dapat ia buat bergantung pada status kecerdasan miliknya. Sayangnya, karena semuanya sudah terlanjur terjadi, ia hanya bisa pasrah kepada takdir. Meski begitu, Jinwoo tetap bersyukur karena tidak hanya berhasil membuat elisir, tetapi juga mendapatkan beberapa botol sekaligus. Di tengah rasa khawatir tentang apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan ibunya, Iron datang membawa tunggangannya untuk membantu Jinwoo. Sebagai tambahan informasi, Baran dipastikan tidak dapat dibangkitkan kembali karena ia termasuk dalam kategori iblis, bukan monster. Di tengah perbincangan, Elil menyadari satu hal, Jinwoo ternyata sulit mengingat nama orang dengan benar. Beruntungnya, dalam kasus Kaisel, Jinwoo masih bisa memberikan nama yang mirip dengan aslinya. Saat semua orang bersemangat ingin membawa Jinwoo ke lantai 80 untuk menemui ayahnya, sayangnya Jinwoo justru menghilang. Rupanya, ia telah mengaktifkan rune pertukaran bayangan yang memungkinkannya berpindah ke lokasi prajurit bayangannya berada. Sementara itu, Park Gun-hye dan Jin Cheol tengah membahas strategi pembasmian semut di raid keempat. Berdasarkan informasi dan usulan dari pihak Jepang, mereka berencana mengganggu sinyal komunikasi para semut sebelum menyelinap masuk dan menghabisi ratu mereka. Di tempat lain, Min Byung-gu bertemu dengan Baek Yun-ho. Momen ini sudah lama dinantikan. Byung-gu dikenal sebagai sosok dengan selera humor yang aneh dan juga satu-satunya hunter rang S yang berhasil pensiun tanpa mengalami cedera sedikit pun. Saat Baek Yun-ho datang menemuinya, Byung-gu mengira bahwa ia akan dibujuk untuk ikut dalam raid berikutnya. Karena itu, ia langsung menolak mentah-mentah, apalagi setelah kehilangan salah satu sahabat mereka, Eon. Namun, Yun-ho justru datang hanya untuk mengobrol sebelum raid dimulai, karena kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi selamanya. Min Byung-gu kemudian memberitahu bahwa ia berniat mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Salah satu alasan ia berhenti dari dunia hunter adalah karena ia sudah tidak tahan lagi melihat darah. Meski begitu, ia tetap merasa khawatir karena satu-satunya bidang yang ia kuasai hanyalah sejarah. Jinwoo berpindah ke rumah sakit dan memperhatikan luka bakar di leher ibunya, bekas luka yang didapat saat ia melindunginya dari tumpahan air panas dari panci. Meskipun Jinwoo telah mencapai kekuatan luar biasa, ia masih merasa takut jika obat itu ternyata tidak bisa menyembuhkan ibunya. Namun, mengingat semua keajaiban yang telah dilakukan oleh sistem selama ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berpasrah pada sistem dan juga takdir. Bersamaan dengan Jinwoo yang hanya bisa berdoa agar ibunya segera membuka mata, terlihat Jina yang tiba-tiba kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Entah karena naluri seorang anak atau faktor lainnya, yang jelas malam itu Jina merasakan hembusan angin hangat, seolah-olah sesuatu hendak memberitahunya sesuatu. Saat akhirnya ibunya terbangun, ia bertanya sudah berapa lama dirinya tertidur. Dengan penuh haru, Jinwoo memberitahunya bahwa beliau telah tertidur selama 4 tahun.
Meskipun terkejut, ibunya tetap mengutamakan untuk menanyakan kabar putrinya dan berterima kasih kepada putranya yang telah menepati janji mereka. Keesokan paginya, kabar tentang seorang pasien yang mengalami tidur abadi selama bertahun-tahun akhirnya bangun pun segera terdengar hingga ke kepala rumah sakit. Tanpa bisa melakukan apapun, mereka hanya bisa membiarkan pasien tersebut pulang, karena kondisi tubuhnya telah benar-benar pulih tanpa masalah sedikit pun. Sementara itu, berita tentang serangan semut di Pulau Jeju dan raid yang akan segera dilaksanakan mulai tersebar. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka akan bekerja sama dengan para hunter dari Jepang, yang akan mengirimkan 10 hunter rang S untuk membantu di lini depan. Sementara itu, para hunter rang A ke bawah akan dikerahkan untuk menjaga lini belakang serta area utama pulau. Setelah mendengar semua itu, seorang hunter tiba-tiba teringat ucapan Eun Seok di masa lalu. Meskipun ia sendiri merasa takut, Eun Seok tetap tegar karena menyadari bahwa orang biasa pasti merasakan ketakutan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka. Itulah sebabnya, hanya para hunter seperti merekalah yang bisa melindungi semua orang. Di sisi lain, di rumah Jinwoo, kondisi rumah yang baru ditinggalkan selama seminggu sudah tampak berantakan. Melihat hal itu, sang ibu langsung mengajak kedua anaknya untuk membersihkan rumah bersama-sama. Namun, meski tujuan utamanya telah tercapai, Jinwoo masih merasakan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah lamunannya, ibunya melihat foto keluarga mereka dan tiba-tiba bertanya apakah ayah mereka pernah memberi kabar. Keheningan dari kedua anaknya sudah cukup menjadi jawaban bagi sang ibu. Ia yang sebelumnya sempat melihat berita kini menyadari bahwa putranya adalah seorang hunter. Dalam hati, ia merasa bahwa Jinwoo benar-benar mewarisi darah ayahnya. Terlihat dari perjuangan serta keberaniannya, Jina, yang ingin mendapat perhatian juga, dengan semangat memberitahu ibunya bahwa ia bercita-cita menjadi dokter agar bisa membantu banyak orang. Sementara itu, Pak Gun-hee tengah membicarakan Thomas Andre, hunter nasional Amerika yang sebelumnya datang ke Korea. Namun, kedatangannya bukan untuk membantu, melainkan hanya sekadar mampir untuk berlibur sekaligus menyelesaikan beberapa urusan terkait masalah yang sempat mengacau beberapa waktu lalu. Beberapa saat kemudian, Jinwoo tengah mendengarkan penjelasan mengenai raid di Pulau Jeju yang akan segera dilaksanakan. Namun, di tengah penjelasan itu, ia tiba-tiba merasakan energi sihir yang sangat besar. Setelah mencari sumbernya, ia menyadari bahwa energi tersebut berasal dari pemanasan yang dilakukan para hunter rang S di Korea. Bahkan, para hunter rang S Jepang juga hadir di sana, termasuk Goto Ryuji, hunter terkuat dari negeri Sakura. Pertarungan antara Yunho dan seorang hunter Jepang menarik perhatian banyak orang. Terlihat Yunho perlahan mulai terdesak oleh hunter Ma Dongwook. Choi Jong-in yang juga ada di sana berkomentar bahwa jika Yunho lebih serius, ia pasti bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun, sayangnya, hal itu tidak bisa ia lakukan karena setiap kali ia bertarung dengan serius, Baek Yunho akan berubah menjadi monster. Mendengar hal itu, Jinwoo cukup terkejut. Ia sebelumnya pernah mendengar rumor tentang Yunho, tetapi menganggapnya sebagai kabar burung. Kini, ia sadar bahwa rumor itu bukanlah hoaks. Setelah itu, Choi Jong-in mulai memperkenalkan nama-nama hunter Jepang yang hadir. Di antaranya adalah Kentaka, Minamoto, Atsumi, dan Fuji Akira. Begitu ketua mereka memasuki ruangan, atmosfer pun langsung berubah. Cha Hae-in menyadari bahwa perubahan suasana ini terjadi karena kehadiran Jinwoo di tempat tersebut. Melihat pertarungan Yunho melawan hunter Ma, Hanekawa, salah satu hunter Jepang, menganggap bahwa hunter terbaik Korea masih belum sebanding dengan hunter dari negaranya. Ia bahkan merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Namun, tanpa disadari, ucapannya barusan ternyata dipahami oleh seorang hunter Korea bernama Baek Yunho, yang rupanya mengerti bahasa Jepang. Perdebatan kecil pun terjadi, yang akhirnya menarik perhatian Goto Ryuji. Ia kemudian mengusulkan untuk mengadakan latih tanding antar negara. Aturannya sederhana, hanya hunter bertipe fighter yang diperbolehkan bertarung, sedangkan hunter bertipe mage dan non-combat dilarang ikut serta. Pemenang akan ditentukan berdasarkan siapa yang lebih dulu berhasil menangkap pergelangan tangan lawan, menyentuh punggungnya, atau menjatuhkannya ke lantai. Namun, berbeda dari biasanya, sesi latih tanding ini tidak akan dilakukan dalam format 1 lawan 1, melainkan tim melawan tim.
Hal ini dilakukan agar mereka bisa meningkatkan kerja sama karena Pulau Jeju akan menjadi medan perang yang sangat kompleks jika mereka hanya bertarung secara individu. Setelah Goto Ryuji dan para hunter Korea menyepakati aturan tersebut, akhirnya sesi latih tanding antara tim hunter rang S Korea melawan tim hunter Jepang pun akan segera dimulai. Di sisi tim Korea, terdapat Hunter Lim, Hunter MA, dan Hunter Cha yang dikerahkan. Sementara itu, di tim Jepang, ada Minoru Hoshino, Kenta Tanaka, Tawata Kanae, dan Atsushi Kumamoto. Menyaksikan mereka semua, Jinu merasa bersyukur karena dapat melihat pertarungan mekanik antara hunter peringkat S. Meskipun Goto Ryuji tidak ikut serta, setelah kedua belah pihak menentukan lawan masing-masing, terlihat bahwa Baek Yunho akan menghadapi Kumamoto, Hunter MA melawan Tanaka, Hunter Lim berhadapan dengan Minoru, dan Hunter Cha melawan Kanae. Demi mengantisipasi kemungkinan terburuk, arena pelatihan pun diperkuat, meskipun sebelumnya sudah ditingkatkan dengan batu sihir berkualitas tinggi. Sparring mereka kali ini bahkan bisa disamakan dengan medan perang yang sesungguhnya. Di tengah pertarungan, terungkap bahwa Kumamoto adalah seseorang yang selalu pesimis terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, Baek Yunho, yang tidak ingin dijadikan kelinci percobaan oleh Goto, memutuskan untuk sedikit mengeluarkan mode seriusnya. Setelah Hunter Lim dan Hunter MA dikalahkan, Minoru dan Tanaka segera mengganti target mereka ke Baek Yunho. Di sisi lain, Hunter Cha berhasil mendominasi Tawata Kanae. Alasan mengapa Kanae bisa terdesak adalah karena pergerakan Hunter Cha yang sangat cepat, sehingga julukan Sang Penari memang sangat cocok untuknya. Tak lama setelah mengalahkan Kanae dan berniat membantu Baek Yunho, Kumamoto tiba-tiba datang, tetapi langsung diserang bertubi-tubi layaknya ditembaki oleh senapan mesin. Sayangnya, hal itu justru memicu amarah Kumamoto, yang diketahui memiliki sifat berubah total saat sedang marah. Beruntung, Jinu berhasil menyelamatkan Baek Yunho tepat waktu. Namun, Goto Ryuji yang menyaksikan aksi Jinu mulai meragukan validitasnya sebagai seorang hunter tipe mage. Demi memastikan kebenaran tersebut, Hanekawa mendekati Jinu dan menyampaikan bahwa Goto ingin menantangnya duel 1 lawan 1. Jinu sadar bahwa Goto hanya ingin menguji kemampuannya, tetapi ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengetahui seberapa kuat dirinya setelah menyelesaikan raid di Kastil Iblis. Ketika Hanekawa menyampaikan jawaban Jinu, Goto Ryuji tampak terkejut sekaligus tertarik karena Jinu bersedia menerima tantangannya, asalkan Goto mau bertarung dengan kekuatan penuh. Sebelum pertarungan mereka dimulai, muncul berita tentang raid di Pulau Jeju yang akan segera dilaksanakan. Di saat yang bersamaan, seseorang yang selama ini terlupakan terlihat menghubungi Pasong untuk membahas raid tersebut. Kembali ke arena, beberapa hunter yang khawatir pun berdiskusi dengan Baek Yunho. Yunho mengakui bahwa biasanya ia akan menghentikan pertarungan tidak masuk akal seperti duel antara petarung fisik melawan pengguna sihir. Namun, ia memiliki perasaan yang sama seperti Hunter Cha, penasaran dan ingin melihat pertarungan itu sampai akhir. Kian jelas bahwa Jinu bukanlah seorang hunter tipe mage. Semakin kuat dirinya, semakin besar pula keinginan Goto Ryuji untuk mengungkap identitas aslinya. Saat Jinu berhasil menghindari setiap serangan Goto, para hunter lainnya hanya bisa terbelalak, bukan hanya karena teknik luar biasa yang digunakan Goto, tetapi juga karena Jinu mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Di antara mereka, hanya Hunter Cha yang menyadari bahwa Jinu tampak seperti sedang menguji kemampuan lawannya. Meskipun ia bisa saja menangkap lengan Goto, ia justru memilih untuk hanya memegang tangannya agar duel di antara mereka tidak berakhir terlalu cepat. Namun, ketika keduanya mulai bersiap mengerahkan seluruh kekuatan mereka, Jinu sadar bahwa dirinya terlalu terbawa suasana. Meski begitu, sesi latihan ini membantunya memahami tingkat kekuatan masing-masing lawan. Bahkan, Jinu berhasil menyembunyikan beberapa tentara bayangannya selama pertarungan tersebut. Sore harinya, Goto Ryuji langsung memberitahu wakilnya tentang ketertarikannya pada Jinu, yang dinilainya sangat berbeda dari hunter lainnya. Mendengar nama itu, Reashi segera memeriksa daftar peserta raid dan mendapati bahwa nama Jinu tidak tercantum dalam tim utama Korea. Pada saat yang bersamaan, Hunter Cha dan Chai Jongin juga tengah mendiskusikan alasan dibalik ketidakhadiran Jinu dalam raid besok. Meskipun demikian, dengan adanya 15 hunter peringkat S, baik Chai Jongin maupun Baek Yunho yakin bahwa raid kali ini akan berhasil. Malam harinya, Jinu yang baru saja pulang merasa bahagia karena kini bukan hanya sang adik yang menyambut kepulangannya tetapi ibunya juga menyambutnya. Sementara itu, di Pulau Jeju, krisis makanan yang semakin parah menyebabkan para semut mulai memangsa satu sama lain. Sang Ratu Semut yang menyaksikan kejadian tersebut menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan pulau ini. Oleh karena itu,
Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang cukup kuat untuk memimpin kerajaan mereka di masa depan. Singkatnya, berita tentang karakteristik, detail, serta sejarah semut di Pulau Jeju kembali menjadi perbincangan setelah sekian lama. Saat itu, Minung yang sedang berjalan-jalan di sekitar kota tak sengaja melihat 3 bocah yang bermain pura-pura menjadi hunter peringkat es melawan monster, membuatnya teringat akan sesuatu. Di sebuah kafe, Jinho terlihat melarang Si untuk ikut serta dalam tim pertahanan karena ia hanya seorang hunter peringkat E keesokan harinya. Armada kapal pengangkut yang bertugas untuk mendukung serangan ke Pulau Jeju mulai bersiap sesuai rencana. Para hunter yang bertugas di lini bawah juga telah bersiaga di posisi utama. Setelah berpamitan dengan wakilnya, yang tampaknya memiliki perasaan terhadapnya, Hunter MA bergabung dengan tim utama. Para hunter peringkat S yang akan diterbangkan ke Pulau Jeju pun bersiap naik ke helikopter. Sebelum keberangkatan, betapa terkejut sekaligus bahagianya Baek Yoon-ho ketika melihat sahabatnya, Min Young-woo, memutuskan untuk ikut serta. Min Young-woo mengaku tidak bisa membiarkan Yoon-ho maju begitu saja tanpa pengawasan, karena menurutnya, sahabatnya itu pasti akan terbunuh dalam hitungan detik jika bertindak gegabah. Di Pulau Jeju, para hunter Jepang telah memulai rencana mereka dengan membagi tim menjadi 4 kelompok. Sementara itu, raid mereka kali ini akan disiarkan secara langsung oleh seorang hunter peringkat A yang juga berperan sebagai reporter. Setelah sang reporter menjelaskan mekanisme siaran yang akan ia lakukan, Hunter MA merasa bersyukur karena raid ini akan menjadi yang terakhir, dan ia yakin misi kali ini pasti akan berhasil. Di sisi lain, Jin Chol melaporkan kepada Ketua Asosiasi Go Gun-hye bahwa semua persiapan telah selesai. Sementara itu, para hunter Jepang bersiap untuk melancarkan strategi mereka sebagai pengalih perhatian. Dengan jumlah mana yang lebih dari cukup, mereka berencana memancing ribuan semut sekaligus. Namun, beberapa semut justru lebih tertarik menyerang helikopter milik para hunter Korea. Melihat hal itu, Chai Jongin segera mengambil tindakan, berniat membereskan semua semut yang mendekati mereka. Setelah semua semut berhasil dijatuhkan seperti yang telah direncanakan, kini giliran tim hunter Jepang untuk mengulur waktu selama 1 jam. Dalam waktu itu, tim hunter Korea harus berhasil mengalahkan ratu semut di dalam sarangnya. Di tempat lain, Wa memberi perintah kepada seluruh armada untuk mengaktifkan jamming wave, guna mengganggu sinyal komunikasi antar semut agar sang ratu tidak dapat memanggil kembali pasukannya. Kembali ke tim hunter Korea, setelah memasang jaring api di atas sarang semut, mereka sempat kebingungan mencari jalan masuk yang aman. Tanpa membuang waktu, mereka meluncurkan beberapa bola api ke setiap akses masuk untuk mengetahui jalur yang paling aman. Dari efek ledakan bola api tadi, mereka akhirnya menemukan jalur yang tepat. Sementara itu, Jinwoo, sang Lord of Shadows, justru sedang asyik menyelesaikan daily quest-nya. Ia merasa yakin bahwa raid kali ini akan berhasil, terutama karena jumlah hunter peringkat S yang ikut serta cukup banyak. Di dalam sarang, tim Korea baru saja menghabisi semua semut yang tersisa. Awalnya, Hunter Lee mengira bahwa Ratu Semut telah meninggalkan sarangnya. Namun, Baek Yoon-ho mengingatkan bahwa karena sarang ini berada di sebuah pulau, sang ratu mustahil pergi kemanapun. Tak lama kemudian, Chai Jongin memanggil rekan-rekannya untuk menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah ruangan yang penuh dengan telur semut. Di antara ratusan, bahkan ribuan telur itu, terdapat satu telur dengan ukuran yang tidak masuk akal. Telur tersebut tampaknya sudah menetas, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Di tempat lain, seorang hunter bernama Shimizu yang sedang bertarung melawan ratusan semut sendirian menyadari bahwa ia membutuhkan penyembuhan. Ia pun meminta imbalan sebagai syarat untuk memberikan bantuan. Namun, sebelum negosiasi bisa berlangsung lebih jauh, tiba-tiba segerombolan semut kembali muncul, siap menyerbu mereka sekali lagi. Tanaka, yang menyadari situasi semakin genting, mendesak Shimizu untuk segera memberikan penyembuhan. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kemunculan mendadak pemimpin geng semut Jeju membuat Shimizu, Kenzo, dan Tatsumi langsung kehilangan kendali dalam sekejap. Sementara itu, berkat kombinasi serangan yang mematikan, tim Korea berhasil menghabisi banyak sekali semut penjaga yang tersisa. Terma merasa bersyukur karena jumlah monster yang mereka hadapi kali ini tidak terlalu banyak. Namun, bagi Min Byung-woo, jumlah lawan bukanlah masalah. Selama ada penyembuh di sisi mereka, semuanya pasti akan baik-baik saja. Saat menyadari bahwa semua semut tadi adalah generasi awal, Hunter Lim yang sempat ragu apakah mereka berada di jalur yang benar pun diyakinkan oleh Hunter Cha. Dengan samar-samar, Hunter Cha mencium aroma mana yang sangat kuat dari dalam sana.
Mendengar hal itu, Choi Jong-in segera meminta Baek untuk melihatnya menggunakan kekuatannya. Sementara itu, tim Delta yang baru saja tiba di lokasi terakhir tim Charlie dibuat terkejut ketika mendapati jasad rekan-rekan mereka yang telah tewas dengan mengenaskan. Tak hanya itu, tiba-tiba Baek, yang bisa mencium aroma mana yang mengerikan, langsung mengerahkan kekuatannya. Di sisi lain, meskipun tim Bravo khawatir dengan kondisi tim lainnya, situasi yang ada memaksa mereka untuk tetap fokus pada pertempuran di depan mereka. Kembali ke tim Korea, mereka bersiap menghadapi Sang Ratu dan koloninya. Setelah Min Byung-woo memberikan buff kepada rekan-rekannya, Hunter M maju sebagai pembuka untuk pertarungan terakhir ini. Ia sadar bahwa menahan diri dalam situasi ini adalah hal yang tidak berguna. Tanpa rasa takut, Baek Yoon-ho langsung menggunakan transformasi penuhnya untuk menghabisi semua semut di tempat itu. Hunter C yang melihatnya pun cukup terkejut, karena ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan transformasi tersebut. Di saat yang bersamaan, siaran langsung yang ditayangkan oleh reporter R mengalami lonjakan jumlah penonton. Kesadaran akan betapa berbahayanya situasi yang sedang berlangsung menarik perhatian reporter untuk meliput dari jarak yang lebih dekat. Seluruh warga Korea yang menyaksikan siaran ini terus berdoa agar pertarungan kali ini bisa berhasil. Harapan terus memuncak seiring dengan setiap langkah yang dilakukan oleh tim Korea. Tentu saja, bukan hanya Hunter MA dan Hunter Lim yang berjuang keras. Perjuangan Baek Yoon-ho, Choi Jong-in, dan Mamicha pun tak kalah epik dari mereka berdua. Perlahan tapi pasti, harapan akan datangnya kedamaian bagi negara mereka sudah berada di depan mata. Kini, Ratu Semut yang telah kehilangan semua pasukan penjaganya sangat mudah dikalahkan oleh tim Korea. Namun, di tengah pertarungan, Baek Yoon-ho merasa heran dengan jeritan Sang Ratu Semut. Saat ia mencoba melarikan diri, Baek Yoon-ho dan Hunter M langsung menghentikannya. Mereka pun mempercayakan serangan terakhir kepada Hunter Cha. Dan akhirnya, dengan penuh keahlian, Hunter Cha melancarkan serangan akhir yang mengakhiri hidup Sang Ratu Semut. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan oleh semua orang, tanpa mereka sadari, teriakan terakhir Sang Ratu Semut telah menarik seluruh koloninya untuk segera kembali ke sarang. Goto Ryuji, yang baru saja menerima laporan tersebut, merasa heran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada saat yang bersamaan, Choi Jong-in sangat terkejut saat mengetahui bahwa penjara apinya berhasil ditembus oleh para semut yang berdatangan. Kepanikan dan kebingungan pun tak dapat dibendung, terutama ketika mereka melihat satu sosok yang muncul dari balik kegelapan, seekor semut hitam dengan aroma mana yang begitu mengerikan. Hunter Cha terperangah. Tekanan dari sosok itu begitu kuat hingga seolah mampu mengikis tubuh Hunter MA, membuatnya langsung terpaku di tempat. Setibanya di dekat jasad Ratu Semut, semut hitam tersebut mulai memakan daging induknya sendiri, sementara tim Korea hanya bisa menyaksikan dalam keadaan tak berkutik. Layaknya sebuah permainan, baik Hunter Cha maupun Hunter lainnya langsung tumbang dalam hitungan detik. Bahkan Baek Yoon-ho pun tak luput dari keberingasan makhluk tersebut. Sesaat sebelum tim Korea kalah semua, beruntung masih ada Min Bayanggu yang sempat menyembuhkan Hunter MA. Min Bayanggu, yang saat itu menggunakan skill kamuflase, seharusnya bisa merasa aman karena keberadaannya juga akan terhapus tanpa jejak. Namun, di tengah serangan semut hitam, yang memperlakukan Hunter MA seperti mainan dan samsak, Min Bayanggu dibuat terkejut ketika menyadari bahwa semut hitam itu tampaknya mengetahui keberadaannya. Dengan tumbangnya Healer di tim mereka, jelas bahwa yang menanti tim Korea hanyalah kekalahan dan kematian. Yoon-ho, yang tersulut emosi, langsung melesat maju sebelum akhirnya tertangkap oleh sosok mengerikan tersebut. Semut hitam itu, setelah memakan kelapa Min Bayanggu, tiba-tiba bisa berbicara layaknya manusia. Ia mencemooh tim Korea yang dianggapnya terlalu lemah dan menyatakan bahwa tidak adil jika ratunya harus ditukar dengan bawahan seperti mereka. Oleh karena itu, ia bertanya di mana raja dari pihak mereka berada. Di tengah kondisi yang hampir berujung maut, semut hitam tiba-tiba bisa merasakan keberadaan seseorang yang kuat di luar sana.
Tak ingin membuang waktu, ia pun melepaskan tim Korea demi mengejar sosok tersebut. Sementara itu, tim Alpha merasa heran karena tim Delta tidak bisa dihubungi, sama seperti tim Charlie. Setelah berkumpul, tim Alpha akhirnya menyadari apa yang terjadi pada kedua tim mereka. Tak lama kemudian, Matsumoto Shigeo, kepala Asosiasi Hunter Jepang, menghubungi Goto untuk meminta laporan berkala. Setelah mendengar bahwa ada korban jiwa di pihak mereka, Matsumoto tampak terkejut, tetapi tidak terlalu peduli selama Goto masih hidup. Saat itulah niat asli pihak Jepang akhirnya terungkap. Mereka sengaja menyerahkan tanggung jawab membasmi Ratu Semut kepada tim Korea karena Goto Ryuji yakin bahwa tim Korea tetap bisa bertahan hidup. Namun, tampaknya mereka semua belum pernah merasakan yang namanya karma. Sesaat setelah Goto Ryuji mengakhiri panggilan dan menyampaikan perintah mundur kepada Mari dan Hoshino, tiba-tiba mereka diserang. Saat Goto menyuruh Hoshino untuk segera pergi dan berkumpul dengan tim Bravo, tiba-tiba suasana di sekitar berubah menjadi sangat mengerikan. Kembali ke tim Korea, mereka masih harus menghadapi ribuan semut yang menyerbu mereka. Luka-luka akibat serangan semut hitam tadi membuat mereka kesulitan menghadapi gempuran yang terus berdatangan. Dalam keputusasaan dan hampir pasrah pada kematian yang tampaknya tak terhindarkan, beruntung ada satu sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan dan mencoba melindungi mereka dari serangan semut hitam, dan sosok itu adalah Jungwoo. Tidak hanya dikejutkan oleh kemunculan pasukan bayangan Sung Jinwoo yang tiba-tiba muncul, masyarakat semakin tercengang melihatnya. Di saat yang bersamaan, gangguan pada sinyal siaran langsung menyebabkan kepanikan, bahkan stasiun televisi yang menayangkannya mengalami kesulitan akibat ratusan orang yang menghubungi mereka, mendesak agar siaran segera dilanjutkan. Jika memungkinkan, direktur stasiun televisi tentu sudah berusaha mengatasinya. Namun, terlepas dari itu semua, ia lebih mengkhawatirkan nasib tim pemburu peringkat es mereka, yang mungkin telah dikalahkan oleh semut hitam. Sayangnya, meskipun sudah dicoba berulang kali, juru kamera peringkat A tetap tidak bisa memperbaiki sinyal yang terganggu. Sontak, semua orang terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pasukan bayangan itu dan bagaimana Jinwoo bisa berada di Pulau Jeju. Dalam situasi yang mendesak, Jinwoo berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ketika ia hendak memberikan healing potion kepada seorang pemburu yang terluka, ia baru menyadari bahwa item tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain. Akhirnya, ia meminta Hunter MA untuk membuka mulutnya, dan hanya dalam hitungan detik, Hunter MA sembuh total seperti sedia kala. Setelah menyembuhkan semua rekannya, kini giliran Hunter Cha yang menjadi prioritas. Namun, kondisi Hunter Cha semakin memburuk, membuat Jinwoo berencana segera membawa mereka keluar dari pulau itu. Sayangnya, rencana tersebut tidak akan mudah, terutama karena jumlah semut raksasa yang menyerang semakin bertambah. Sementara itu, Pak Ganhe segera memerintahkan tim medis dan tim evakuasi untuk bersiap agar dapat berangkat kapan saja. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat frustrasi dan marah terhadap kondisi tubuhnya yang lemah, sehingga ia tidak bisa bertarung bersama para pemburu lainnya. Saat ini, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berharap agar mereka semua selamat. Di tempat lain, Jin-ah merasa kesal karena siaran langsung tiba-tiba terhenti, dan televisi di rumahnya justru mengalami kerusakan. Demi mengetahui perkembangan situasi, ia pun mencari informasi melalui media sosial. Sementara itu, adegan berpindah ke Reiji yang sedang melaporkan kepada Pak Matsumoto bahwa sinyal kehidupan Goto Ryuji telah terputus. Ia menduga Goto telah dikalahkan oleh musuh yang sangat kuat, sementara status anggota tim lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Jinwoo, yang mengamati pertarungan Igris dan Iron, merasa bahwa mereka masih dalam kondisi aman. Namun, ia sedikit mengkhawatirkan prajurit bayangan biasa. Setelah menginstruksikan pasukannya untuk segera keluar, Jinwoo juga meminta mereka merahasiakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Namun, sebelum ia sempat bertindak, tiba-tiba muncul King Beru di hadapannya. Aura mengerikan yang dipancarkan semut hitam itu membuat seluruh pasukan bayangan langsung bersiap untuk bertarung. Jinwoo segera menyadari bahwa dialah yang telah memutus koneksi bayangannya dengan Goto Ryuji. Tanpa berpikir panjang, Jinwoo maju untuk menghadapi semut hitam itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Melihat kepercayaan diri Jinwoo, sang semut hitam bertanya apakah ia adalah raja umat manusia.
Namun, dengan sikap santainya, Jinwoo justru memprovokasi sang semut, mengolok-oloknya sebagai serangga yang bisa berbicara. Raungan mengerikan dari sang semut membuat suasana semakin tegang, tetapi hal itu justru meyakinkan Jinwoo bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Kini, pertarungan yang menentukan pun dimulai di tengah keraguan Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho tentang kemampuan Jinwoo menghadapi semut hitam. Sinyal siaran langsung akhirnya kembali. Hal ini memungkinkan siaran untuk dilanjutkan. Tidak ingin memutus harapan masyarakat, direktur segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk menayangkan kembali siaran langsung dari lokasi pertempuran. Dengan kembalinya siaran, para pemburu, termasuk Jipal Seong, Hejin, serta anggota tim lainnya, terkejut melihat situasi di lapangan. Namun, yang paling terpukul adalah Jin Ah, yang sangat kaget melihat kakaknya. Padahal, ia sebelumnya mengira Jinwoo akan pergi sebentar, tetapi kenyataannya ia justru bertarung melawan pemimpin semut raksasa di Pulau Jeju. Kembali ke Jinwoo, ia bersiap untuk duel 1 lawan 1 dengan pemimpin semut hitam, Zalord. Setelah cukup lama saling menatap, akhirnya Zalord memulai serangan pertamanya. Para pemburu yang menyaksikan, terutama para NPC yang tidak mengenal Jinwoo, sempat mengira ia akan kalah hanya karena terkena pukulan awal. Namun, anggapan itu langsung terpatahkan ketika mereka melihat Jinwoo baik-baik saja dan justru melakukan serangan balasan yang mengesankan. Serangan balik Jinwoo menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi Hunter MA, yang semakin meragukan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter tipe sihir. Sementara itu, Baek Yoon-ho juga tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Jinwoo bisa mencapai level seperti itu. Di sisi lain, Jinwoo cukup terkesan dengan daya tahan Zalord, yang terbukti lebih kuat dari perkiraannya. Melihat Jinwoo masih bertahan, Zalord mulai panik dan bertanya-tanya siapa sebenarnya manusia di hadapannya. Dalam momen genting itu, Jinwoo terkena serangan racun dari lidah Zalord. Sang semut hitam merasa sudah menang dan mengira bahwa Jinwoo akan segera mati. Namun, ia tidak menyadari bahwa Jinwoo selalu memiliki cara untuk bertahan. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Jepang terlihat sangat gelisah dan kesal dengan situasi yang berkembang. Dari 10 pemburu peringkat S yang dikirim ke Pulau Jeju, 7 di antaranya telah gugur. Hal ini membuat Matsumoto berang, tetapi bukannya mengakui kesalahan, ia justru dengan nekat memerintahkan 3 pemburu yang tersisa untuk bergabung dengan unit kedua dan melancarkan serangan lanjutan. Ia yakin bahwa semut hitam sudah dilemahkan oleh Goto Ryuji sebelum kematiannya. Setelah menerima perintah tersebut, Tawata segera mengajak 2 rekannya untuk menjalankan rencana mereka. Namun, Hoshino, yang sempat melihat betapa mengerikannya semut hitam, mulai kehilangan kepercayaan diri. Meskipun begitu, bagi Tawata, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan misi yang telah diberikan. Sementara itu, para pemburu lain yang mengamati pertempuran masih terus meremehkan Jinwoo. Mereka tidak menyadari bahwa Jinwoo memiliki kemampuan pasif yang membuatnya kebal terhadap racun. Ia pun segera menyadari bahwa Zalord semakin panik. Namun, bukan hanya sang semut yang merasa terdesak, Jinwoo sendiri juga merasa waktu semakin mendesaknya. Ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini agar segera bisa keluar dan membawa Hunter Cha untuk diobati. Menyadari bahwa racun tidak mempan dan pertarungan fisik tidak menguntungkan, Zalord akhirnya memutuskan untuk memasuki mode seriusnya. Jinwoo pun bersiap menghadapi fase kedua dari duel ini. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan belati Raja Iblis untuk melawan sang semut hitam. Di tengah pertarungan sengit tersebut, Zalord semakin terkejut melihat kecepatan Jinwoo yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak ada mata yang mampu mengikuti pergerakan mereka berdua. Sang semut hitam, yang semakin terdesak, memaksakan diri untuk membunuh Jinwoo saat itu juga. Namun, sesaat sebelum cakarnya bisa menyentuhnya, tiba-tiba, sesuatu terjadi di detik-detik terakhir. Tampaknya sistem kembali ikut campur dengan memberikan peningkatan mendadak yang membuat serangan fatal Jinwoo berevolusi menjadi skill mutilasi dengan level maksimum. Hal ini membuat Jinwoo semakin kesal, terutama karena semut hitam itu berusaha kabur untuk menyembuhkan diri. Sayangnya bagi sang semut, dalam sekejap mata, Jinwoo berhasil mengejarnya dengan sangat mudah. Putus asa mencari jalan keluar, semut hitam meraung keras, seolah-olah memerintahkan semut-semut lainnya untuk mengulur waktu baginya. Namun, sayangnya, pembantaian yang terjadi di sekitar mereka justru semakin membuatnya terpojok.
Dari yang semula ia adalah sang pemburu, kini ia telah berubah menjadi yang diburu, insting hewannya sudah berteriak sejak tadi, memintanya untuk segera kabur. Namun, sungguh disayangkan, semua usahanya harus berakhir di titik ini. Akhirnya, setelah sang Raja Semut tumbang, ribuan semut yang sebelumnya menyerang langsung melarikan diri dan meninggalkan sarang mereka. Meskipun satu masalah telah terselesaikan, masih ada satu masalah lain yang belum terpecahkan, menyelamatkan Hunter Cha. Aura kehidupan Hunter Cha yang semakin melemah membuat mereka kehabisan waktu untuk membawanya keluar dari tempat itu. Harapan terakhir Jinwoo ada pada eliksir kehidupan yang ia miliki. Namun, naas, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan bahwa obat tersebut tidak berfungsi karena kondisi Hunter Cha tidak memenuhi persyaratan untuk pengobatan. Telah meminta kameramen R untuk mematikan kameranya, tubuh Bayanggu akhirnya dibawa ke hadapan Jinwoo. Melihat hal itu, Baek Yunho langsung bertanya apa yang akan dilakukan Jinwoo terhadap jasad sahabatnya. Namun, karena situasi yang mendesak, Jinwoo tidak menjawab dan hanya menyuruhnya untuk diam. Adegan kemudian berpindah ke tim Jepang yang tengah bersiap menjalankan rencana nomor 9, yakni menghabisi tim Korea. Hoshino, yang masih dilanda syok, langsung menolak untuk ikut serta, apalagi setelah menyaksikan bagaimana semut hitam mampu mengalahkan Goto dalam hitungan detik. Reiji, yang telah menerima laporan bahwa monster itu telah dikalahkan, kembali menanyakan apakah dia yakin tidak ingin melanjutkan rencana tersebut. Kembali ke tim Korea, Baek Yunho dan yang lainnya terkejut ketika mengetahui bahwa kekuatan Jinwoo adalah membangkitkan yang telah mati untuk menjadi pasukannya. Tanpa membuang waktu, Shadow Bro langsung menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Hunter Cha. Melihat hal itu, kameramen R akhirnya memahami alasan mengapa Jinwoo sebelumnya memintanya untuk mematikan kamera. Sementara itu, Choi Jong-in hanya bisa tertegun melihat kekuatan Jinwoo yang benar-benar di luar akal sehat. Di sisi lain, meskipun tanpa perlu diberitahu oleh Baek Yunho, sejak awal Jinwoo memang tidak berniat menjadikan Shadow Minoru sebagai bagian dari pasukannya. Oleh karena itu, ia menggunakan cancel summon sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan Minoru semasa hidupnya. Adegan beralih ke Pak Matsumoto, yang terlihat emosi karena tim Korea masih bisa bertahan, sedangkan tim Jepang hampir musnah, menyisakan hanya 3 orang. Reiji, yang mulai menyadari seberapa kuat sosok Lord Jinwoo, menanyakan kembali keyakinan mereka terhadap rencana nomor 9. Setelah mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya, Pak Matsumoto akhirnya memutuskan untuk menarik kembali semua pasukannya dari Pulau Jeju. Meskipun 2 pemimpin semut telah tumbang, gejolak peperangan masih terus berlanjut. Justru karena kehilangan pemimpin, pasukan semut geng Jeju menjadi semakin agresif tanpa ada yang mengendalikan mereka. Sementara itu, tim Korea segera naik ke helikopter yang telah menunggu mereka. Namun, Jinwoo memutuskan untuk tetap tinggal guna menghabisi sisa semut serta menghancurkan semua telur yang belum menetas. Prioritas utama mereka saat ini adalah membawa Hunter Cha ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kembali ke Jinwoo, yang tampak senang karena berhasil memperoleh banyak EXP hanya dengan menghancurkan telur-telur semut geng Jeju. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji pedang Raja Iblis, agar pedang tersebut dapat berguna daripada hanya di dalam inventarisnya. Beberapa saat kemudian, berkat bantuan Igris dan pasukan bayangan lainnya, Jinwoo berhasil mencapai level 100 dan memperoleh gelar Sang Penakluk Rintangan. Setibanya di jasad semut hitam, ia langsung menggunakan arise padanya. Awalnya, ia mengira proses itu akan gagal. Namun, tanpa disangka-sangka, Jinwoo berhasil mendapatkan rang jenderal pertamanya. Meski terkejut, jika mengingat betapa kuatnya semut hitam itu semasa hidupnya, tidak heran jika rangnya begitu tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, semut hitam tersebut bisa berbicara dan meminta Jinwoo untuk memberinya sebuah nama. Di tengah rasa terkejutnya, Jinwoo menyadari satu kemungkinan. Perbedaan antara semut hitam ini dengan pasukan bayangannya yang lain mungkin terletak pada perbedaan rang di antara mereka. Sebelum memberikan nama, Jinwoo terlebih dahulu menanyakan keyakinan semut hitam, apakah ia benar-benar ingin setia kepada orang yang telah menghabisinya. Mendengar pertanyaan itu, semut hitam justru menyatakan bahwa ia tidak merasa dihabisi, melainkan dilahirkan kembali. Ia merasa sangat bahagia karena kini bisa melayani Jinwoo sebagai raja barunya. Menyadari ketulusan tersebut, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk memberikan nama baru kepada jenderal pertamanya. Puluhan kilometer dari Pulau Jeju, pasukan pertahanan lini belakang tengah bersiap melindungi daratan utama dari sisa pasukan semut yang berhasil lolos dari lini tengah.
Bagi mereka, ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib daratan utama. Di saat yang bersamaan, Bru melapor kepada tuannya bahwa masih ada sekitar 4.000 semut yang tersebar di berbagai penjuru akibat kehilangan komando dari ratu mereka. Jinwoo, yang enggan membuang waktu, langsung memerintahkan Bru untuk menghabisi sebanyak mungkin dari mereka. Di sisi lain, helikopter pengangkut tim Ranges Korea mengalami kesulitan akibat gempuran ribuan semut yang menyerang secara bersamaan. Penghalang pertahanan milik Hunter Kim Chol akhirnya pecah berkeping-keping, membuat para hunter berada dalam situasi genting. Namun, tepat ketika mereka hampir tidak mampu bertahan lebih lama, Jinwoo datang tepat waktu. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, akhirnya gempuran pasukan semut Jeju berhasil diatasi. Para hunter sukses melindungi daratan utama dengan kerusakan minimum. Helikopter penjemput pun berhasil mendarat dengan selamat, dan Hunter Cha langsung dilarikan ke rumah sakit. Dengan demikian, mimpi buruk yang telah merenggut banyak nyawa selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Raid Jeju keempat ditutup dengan kemenangan mutlak. Sementara itu, pasukan Cina telah 2 hari berturut-turut menghadapi serangan pasukan semut yang memasuki wilayah mereka. Namun, kali ini mereka memilih untuk tidak mengambil tindakan langsung, karena sosok yang mereka sebut sebagai pahlawan telah memutuskan untuk menghadapi monster-monster itu seorang diri. Beberapa hari kemudian di tengah liputan media, terlihat Jinwoo datang melayat ke monumen peringatan para korban Raid Jeju. Seperti yang bisa diduga, tanggapan masyarakat di media sosial sangat beragam. Ada yang memberikan dukungan dan pujian, namun tidak sedikit pula yang menghujat keterlambatan Jinwoo dalam ikut serta dalam raid tersebut. Di hari yang sama, Jinwoo bertemu dengan Ketua Asosiasi Go Ganhee, yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan Jinwoo selama pertempuran di Pulau Jeju. Namun, Jinwoo sendiri rupanya masih menyesali keputusannya yang tidak ikut serta sejak awal dalam raid tersebut. Mendengar itu, Go Ganhee pun mengingatkan bahwa berkat Jinwoo, 5 hunter Ranges serta jutaan nyawa telah berhasil diselamatkan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itulah pesan Ketua Go yang penuh makna. Di hari yang sama pasukan Golden Knight dikirim ke Pulau Jeju dengan misi menyisir area tersebut dan menghabisi sisa-sisa semut Jeju yang mungkin masih bertahan. Akan tetapi, tepat setelah mereka menghabisi beberapa semut, suasana di sekitar tiba-tiba berubah drastis. Sebuah sosok misterius tiba-tiba muncul entah dari mana. Siapakah mereka sebenarnya? Yang jelas, kedua sosok ini tampaknya ingin memastikan sesuatu yang berkaitan dengan seseorang. Beruntungnya, mereka tidak menghabisi Guild Knight, yang saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya. Setelah sedikit berbincang dan membicarakan rencana perburuan mereka, kedua sosok misterius tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi menggunakan portal masing-masing. Tak lama setelah menghubungi Jinho, yang saat itu sedang bersama Song Yi, Jinwoo menerima telepon dari Ketua Go Ganhee. Ketua Go memberitahukan bahwa sebuah gerbang Rangbe telah muncul, menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Tanpa membuang waktu, Jinwoo segera menuju tempat kejadian dan masuk seorang diri ke dalam gerbang. Meskipun setiap kali Bang Jinwoo masuk ke dalam gerbang selalu terjadi sesuatu yang tak terduga, ia tetap melangkah tanpa ragu. Namun, di balik semua itu, hal yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia belum sempat memberitahu ibunya bahwa ia akan pulang terlambat. Agar tidak berlama-lama, Jinwoo memutuskan untuk menyelesaikan dungan ini secepat mungkin. Sementara itu, Cha Hein tampak termenung, meratapi betapa lemahnya dirinya selama raid kemarin. Di sisi lain, Jinwoo yang begitu kuat membuatnya ingin mengejar dan berdiri di sisinya. Bagi Sung Jinwoo, berburu adalah takdirnya. Dungeon adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang mampu bertahan. Seorang hunter harus selalu siap menjadi target buruan kapan saja. Ini adalah dunia di mana kematian selalu mengintai. Namun, meskipun begitu, para pemburu tetap bertarung. Mereka terus bertarung, tanpa peduli siapa musuh mereka atau seberapa besar perbedaan kekuatan yang ada. Alasan mereka bertarung pun berbeda-beda. Ada yang bertarung demi keluarga, ada yang berpegang teguh pada prinsip, ada yang ingin membuktikan eksistensi dan kelayakan diri, dan ada pula yang menolak tunduk pada takdir. Namun, satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang ingin menghentikan perburuan ini. Di tengah hujan deras yang mengguyur, Jinwoo berjalan dengan tenang, diiringi oleh barisan pasukan bayangannya yang berbaris rapi di belakangnya. Ia adalah raja, dan mereka adalah kesatria pendamping sang raja. 次の獲物はドイツ